Oh, sabun teh sabarahaan mah. Halo, selamat siang semuanya. Sambil menunggu para peserta lain yang masuk ikut Zoom, boleh nih di-rename namanya, nama strip asal sekolah atau asal kampusnya ya. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Udah hawa-hawa liburan nih. Semoga kalian tetap semangat ya. Nah, perkenalkan aku Faris yang akan menjadi MC webinar kali ini. Salam kenal ya. Sebelum mulai acara, hari ini angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya acara ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Oke, sebenarnya terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada webinar yang kali ini dengan tema tips dan trik lolos seleksi bekerja di Jepang dengan visa Tokutegino. Oke, oh ya sebelum mulai aku mau ngingetin nih buat jika teman-teman yang selama materi berlangsung, jika ada pertanyaan terkait materi yang diberikan, boleh nih langsung tulis di kolom chat ya. Oke, satu lagi selama acara harap timut ya demi kelancaran acara webinar kali ini. Oke, tanpa perlu lama-lama lagi, kita langsung ke acara intinya ya, yaitu pemaparan dari pemateri satu, yaitu dari Bu Heni. Halo Bu Heni. Halo, selamat Halo Bu siang, Heni. Mas Faris, Ya, gimana sehat-sehat. nih kabarnya Bu Heni? Alhamdulillah, luar Alhamdulillah ya biasa. Bu. Iya. Oke, sebenarnya aku mau kenanya Bu Heni ini dari CEO dan founder dari Arcalearn itu sendiri. Oke, kayaknya eh, pada penasaran nih Bu Heni terkait Arcalearn dan belajar bahasa Jepang nih Bu Heni. Langsung ku persilakan ya Bu Heni, waktu dan tempat ku persilakan. Oke, terima kasih banyak Mas Faris. Konnichiwa, minasang. Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. Terima kasih udah join siang ini, walaupun hari ini adalah lagi libur panjang gitu ya, panjang banget nih long weekend sampai hari Minggu. Masih nyempetin untuk join, artinya udah kepo banget ya sama kerja ke Jepang dan juga tips untuk lolos interview nih buat kerja ke Jepang. Gitu. Oke, kalau gitu aku izin share screen ya. Oke, mudah-mudahan udah kelihatan ya. Udah Bu ya. Oke, kita langsung aja nih, minasang nih. Oke, ini adalah webinar kolaborasi antara HelloWork dan juga Arcalearn gitu ya. Memang temanya sesuai dengan judulnya kita mau ngebahas tips untuk lolos interview kerja di Jepang. Tapi sebelum nyampe ke intinya nih gitu ya, kita mau jelasin dulu singkat tentang prosesnya di awal, terus belajarnya gimana, apa aja sih yang harus dipersiapin sama teman-teman yang minat banget untuk kerja ke Jepang gitu ya. Mungkin sebelum kita diskusi lebih lanjut gitu ya, kalau ada yang mau share di kolom chat boleh nih. Kenapa sih gitu ya, minasang teman-teman semua
pengen kerja ke Jepang gitu ya. Ada yang udah kepikiran belum sih mau kerja ke Jepang gitu? Dan kalau memang udah ada niat mau ke sana, kalau boleh di-share nih, alasannya kenapa sih gitu ya? Apakah karena katanya gajinya gede gitu ya? Atau pengen ngerasain musim salju atau gimana nih? Boleh nih kalau mau share di chat gitu ya, biar teman-temannya juga yang lain tahu kira-kira apa sih sebenarnya motivasi utamanya gitu ya. Nah, ini pengen cari pengalaman kerja di luar nih. Wah, ini bagus banget nih pengen cari pengalaman kerja. Soalnya kalau udah ada pengalaman kerja di luar gitu, CV-nya bakal bagus banget gitu ya. Jadi bisa jual diri bahasa gampangnya gitu ya, jual dirinya lebih gampang gitu ya karena udah ada wah pernah kerja di Jepang gitu ya, yang terkenal dengan etos kerja yang katanya sangat-sangat disiplin gitu ya, strict banget dengan aturan jadi pasti nih nilai jual diri lebih besar gitu ya. Pengen nabung, ah ini bener banget nih, banyak banget nih yang kepengen, nabung buat modal, apapun itu tujuannya gitu ya, minasang buat ada yang mau modalnya buat bikin rumah, bikin usaha, naikin haji orang tua, atau modal buat nikah gitu, banyak banget gitu ya. Nah, terus mungkin juga dia tertarik sama culture di Jepang yang terkenal unik gitu ya, minasang mungkin nanti, akan banyak nih penjelasan juga tentang Jepang, kebudayaannya gitu ya, bagus banget nih. Nambah relasi, networking, nah ini bagus banget gitu. Wah, pengen, dapat jodoh juga ya mungkin ya di Jepang ya, gitu ya. Wah, ini, luar biasa nih motivasinya nih ya, pengen dapet jodoh nih pasti wibu sejati kali ya, gitu ya. Oke oke, mungkin makasih nih sharing-nya buat teman-teman nih. Mungkin ada yang mau share lagi nggak nih, saat ini nih yang minat ke Jepang, kira-kira gimana nih persiapan bahasa Jepangnya nih? Apakah masih nol gitu ya, atau apa namanya, udah pernah belajar otodidak gitu ya, atau juga mungkin, malah udah pernah kursus gitu, atau banget jangan-jangan ada yang udah punya JFT gitu. Nah, coba ada yang boleh share gitu mungkin? Wah, udah N5 keren banget nih gitu ya, udah bisa hiragana, katakana itu bener banget pondasi ya teman-teman ya kalau mau belajar bahasa Jepang kenali dulu hurufnya, gitu ya. Otodidak bagus banget karena cara belajar itu nggak cuma, dari satu sumber, tapi banyak sumber, gitu ya. Wah, OTW JLPT, wah keren banget nih, gitu ya. Wah, kanji susah, nggak apa-apa, pelan-pelan, tapi lama-lama jadi bisa, gitu ya. Nah, ini keren banget. Oh, yang buat yang mau ujian JLPT sama JFT juga jangan lupa hari ini kan ada war tiket JFT juga ya. Mudah-mudahan pada dapat Recording in progress. yang udah pesen JFT gitu ya. Oke. Mau ke sana ambil belajar budaya, oke banget ya. Oke, sekarang kita memang pondasi utama untuk ke sana itu kerja ke sana memang harus apa namanya bisa bahasa Jepang gitu ya, memang jadi pondasi utama gitu ya. Memang harus bisa bahasanya, kalau nggak ngerti bahasanya ya susah gitu ya kalau mau kerja di sana gitu. Memang harus menyesuaikan diri gitu. Nah, di webinar hari ini, siang ini Minasang, ini adalah webinar kolaborasi antara kita, Arcalen, Hello Work, dan juga Aun gitu ya. Tujuannya buat apa nih webinar ini gitu ya? Kita kepengen nih sharing tips untuk lolos interview kerja. Kita juga kepengen bantu teman-teman yang minat untuk kerja ke Jepang, baik itu yang dari nol, baik yang udah setengah belajar otodidak gitu, ada yang udah N5 ataupun bahkan yang udah dapat JLPT ataupun JFT nih gitu ya. Jadi teman-teman yang mau kerja ke Jepang itu mudah-mudahan bisa tercerahkan deh ya dengan webinar ini gitu ya. Nah, ini kita lanjut aja nih. Kita mau ngomongin langsung aja tentang prosesnya nih. Kenapa? Karena memang webinar kali ini memang khusus ngomongin tips kerja ke Jepang. Jadi mungkin kalau mau detailnya lagi di webinar yang lainnya gitu ya, Minasang ya. Tapi sebagai summary aja untuk refresh juga buat teman-teman yang minat kerja ke sana, prosesnya kayak apa sih gitu ya. Pertama udah pasti daftar dong gitu ya. Ada screening-nya itu lewat CV, lewat data yang disubmit gitu ya. Lalu misalnya buat teman-teman yang dari nol banget nih, yang sama sekali belum pernah belajar bahasa Jepang atau mungkin udah setengah belajar gitu ya, bisa ikutan pelatihan yang intensif supaya bisa dapat sertifikasi nih. Nah, apalagi buat teman-teman yang minat sebagai Tokutegino nih, sertifikasinya ada 2 ya, teman-teman ya. Sertifikasi bahasa Jepang, boleh JLPT N4 ataupun JFT A2. Nah, bisa juga sertifikasinya SSW, itu wajib ya 2 sertifikasi itu gitu ya. Jadi ikut pelatihan dulu, udah gitu ujian sertifikasi, 2 sertifikasi yang tadi ya. Nah, setelah itu ada proses job matching nih namanya. Nah, di proses ini nanti akan ada seleksi, itu udah pasti gitu ya, ada seleksinya juga.
Dan gitu ya. nanti akan ada interview langsung oleh perusahaan Jepangnya. Nah, ini yang akan kita kupas nanti nih, tipsnya gimana sih biar lolos interview gitu ya. Setelah itu, kalau udah lolos interview kerja, maka proses berikutnya adalah mengurus administrasi gitu ya, Minasang. Oke, sekarang kita mau ngomongin tentang pelatihannya dulu nih, Minasang. Buat teman-teman yang tadi masih dari nol ataupun setengah gitu ya, kita ada bootcamp ataupun pelatihan kerja ke Jepang khusus untuk yang Tokutei Gino nih, Minasang. Nah, kayak apa sih sebenarnya pelatihan tersebut? Kita punya paket lengkap, kita nyebutnya full stack ya, karena memang ini adalah paket lengkap yang isinya nggak cuma belajar bahasa N5, tapi juga ada N4, ada budaya Jepang gitu ya, ada sikap kerja orang Jepang gitu ya, etikanya kayak apa sih gitu ya, terus juga ada SSW-nya, ada tryout-nya. Nah, ini penting banget nih tryout-nya. Tryout-nya ada 2 ya, Minasang ya, tryout yang JLPT, JFT, dan juga tryout yang SSW-nya. Gitu. Jadi pasti akan kita kasih latihan-latihan soal gitu ya sehingga nanti bisa lulus ujian sertifikasinya. Dan nggak cuma itu, kita juga akan ngajarin teman-teman untuk gimana sih caranya bikin CV Jepang, ada pengembangan dirinya ataupun self development-nya, ada latihan interview-nya gitu kan, simulasinya gitu ya, ada gitu ya. Terus cara hidup di Jepang, hak dan kewajibannya itu kayak apa gitu ya, undang-undang tenaga kerja di Jepang dan juga buku panduan kerja di Jepang. Nah, ini semua satu paket komplit nih gitu ya. Jadi buat minasang yang minat untuk kerja ke Jepang bisa ikutan di kita gitu ya. Terus kenapa nih ikutan bootcamp di kita? Nah, beberapa keuntungannya antara lain pertama, bootcamp ini adalah full online, jadi 100% online tanpa asrama minasang. Jadi nggak perlu resign dari tempat kerja yang sekarang, nggak perlu cuti kuliah gitu ya, hanya untuk ikutan pelatihan, tapi bisa ikut pelatihannya dari mana aja, selama ada internet dan juga ada gadget gitu ya. Terus juga kita pasti akan ngajarin minasang sampai minasang bisa gitu ya. Jadi nggak usah khawatir nanti kalau saya ketinggalan gimana, kalau saya nanti tiba-tiba harus masih ada yang bingung gimana, harus konsultasi sama siapa, itu pasti akan kita bimbing sampai minasang bisa sampai dapat sertifikasi gitu ya. Terus juga akses selamanya nih. Jadi ke semua materi, ke semua sensei, ke semua mentor itu bisa diakses selamanya. Jadi nggak akan ada, oh udah selesai nih pelatihannya, jangan kontak-kontak kita lagi ya. Wah, nggak kayak gitu tuh Minasang ya. Jadi kapanpun selamanya bisa dikontak gitu ya. Terus juga yang paling penting kita akan bantu Minasang sampai Minasang dapat kerja. Nah ini artinya apa nih? Misalnya gini nih, Minasang interview kerja gitu ya. Interview kerja tapi ternyata belum berhasil nih, misalnya gagal gitu ya. Nah, biasanya kalau gagal itu kita review kira-kira kurangnya di mana, lalu akan kita carikan job yang lainnya yang cocok nih buat Minasang gitu ya. Nah, yang penting jangan sampai putus asa, jangan sampai gampang menyerah. Kalau sekali gagal itu bukanlah akhir dunia gitu ya. Jadi langsung aja ikutan job matching berikutnya lagi gitu ya. Oke. Nah, cara belajar di bootcamp kita itu ada 2, ini memang 100% online, caranya itu ada 2 dan dua-duanya kita gunakan gitu ya. Pertama, minasang akan mendapatkan akses ke e-learning platform kita yang isinya semua materi nih. Ada lebih dari 300 materi video pembelajaran, infografis, e-book, dan lain-lain gitu ya, kuis, post-test gitu ya. Dan juga ada sesi live kelasnya bersama sensei. Di sini ada pemaparan materi juga, ada presentasi tugas-tugas, tanya jawab udah pasti ya, ada tryout, ada games-games, semua akan ada di situ. Rekaman live kelas juga bisa diakses gitu ya, di mana jadwal kelasnya ini online, kelas malam 1 minggu itu 2-3 kali gitu ya. Jadi setiap 2 minggu sekali ada tryout ataupun ada tes. Jadi bakal kenyang banget nih sama latihan-latihan, sama tes review, sama tryout-tryout ya. Dan ketika tes ini minasang nggak cuma tes mengenai pilihan ganda gitu ya, atau mengerjakan soal, tapi juga ada kaiwanya, ada juga nulisnya, ada juga listening-nya, ada juga reading-nya gitu ya. Jadi komplit semuanya, semua aspek akan ada di situ gitu ya. Oke, nah ini contohnya beberapa kegiatan selama di bootcamp, contoh-contoh materi yang ada e-book tentang kanji, ada juga buku sakti kita nyebutnya gitu ya. Kenapa disebut buku sakti gitu ya? Karena kumpulan nih semua bunpo, semua kotoba, semua kanji gitu di situ semua gitu ya. Gitu. Dan ini yang kita lakukan selama di bootcamp seperti ini, gambarannya ada student report-nya juga, artinya
ada laporannya juga gitu kan, ada rekaman live class-nya dan lain-lain, semuanya bisa Minasang akses langsung gitu ya. Oke. Nah, ini untuk, apa namanya, harga bootcamp-nya itu bisa dicicil sampai 12 kali gitu ya. Jadi memang sangat-sangat ringan, bisa ngebantu, Minasang semua gitu ya. Kalau harga, saat ini harganya di 5.385.000 dan bisa dicicil sampai 12 kali gitu ya. Kita bermitra dengan Edufund ya, Minasang ya, gitu. Oke, nah ini juga kita punya komunitas Minasang, di Discord, jadi mungkin Minasang mungkin udah banyak kali yang punya Discord ya. Nah, di sini adalah free, tidak berbayar. Jadi di komunitas ini Minasang bebas nih buat belajar bahasa Jepang gitu ya, di situ ada latihan kaiwanya juga, setiap minggu kita selalu bikin event nih. Bikin event, bisa kuis, bisa latihan kaiwa, dan kebetulan saat ini juga lagi ada event nih, ngumpulin, poin, banyak-banyakan poin nih, gitu ya. Ada juga prediction test di situ, ada info terbaru tentang apapun, gitu ya, ada games, ada kuis-kuis, gitu ya. Banyak banget di situ dan juga ada informasi seputar beasiswa. Jadi Minasang kalau berminat untuk belajar bahasa Jepang bareng sama teman-teman yang lain, sama member-member yang lain, di sini gratis ya, bisa langsung daftar ke komunitas kita gitu ya, Minasang jangan lupa, link-nya gitu ya, langsung aja daftar nggak apa-apa, silakan. Oke, terusnya, batch yang terakhir, maksudnya batch yang terdekat akan dimulai minggu depan, Minasang 5 Juli. Jadi buat Minasang yang berminat bisa langsung daftar aja atau kontak, tim kita gitu ya, di nomor yang ada ini ataupun di link-nya. Gitu, nanti aku juga akan share, juga di chat nanti ya. Oke, nah kira-kira sih, sekian nih, presentasinya nih Mas Faris nih. Mudah-mudahan, nanti akan berikutnya lebih jelas lagi nih ya dari Mbak, Firas dan juga dari Mbak Arta. Takut ketuker ngomong Mas Faris sama Mbak Firas soalnya mirip-mirip namanya. Iya. Oke, Bu Heni. Terima kasih ya, Bu, atas pemaparan. Wah, gimana nih teman-teman? Tadi Bu Heni udah memaparin mengenai kayak proses seleksi, sama persiapan kayak kerja di Jepang. Dan pastinya kalau kerja di Oh, Jepang pasti banget butuh banget bahasanya dong. ya, Bu, buat belajar. Di sana sih ya. Nah, jadi platform Akarl ini memfasilitasi kalian untuk belajar di Jepang. Jadi kalian bisa nih cus kepo-kepo di websitenya Ya Akarlan ya, silakan Bu. langsung aja. Oke, terima kasih ya Bu atas pemaparannya. Oke, aku juga mau ingat lagi teman-teman yang baru pada masuk, bisa diganti nih format namanya dari nama strip atau underline underscore asal kampus ataupun asal sekolahnya teman-teman. Terus juga bagi teman-teman jangan lupa ya nanti jangan keluar dulu sebelum kalian mengisi link feedback atau sertifikat karena sertifikatnya akan dikirim oleh panitia itu sendiri. Oke, tanpa berlama lagi kita lanjut ke sesi keduanya itu pemberian video dari HelloWork itu sendiri. Itu HelloWork adalah platform untuk mencari pekerjaan. Oke, boleh panitia. Oke, tadi kita udah lihat kan mengenai perkenalan apa itu HelloWork. Nah, buat lebih lengkapnya lagi nanti akan dijelaskan oleh perwakilan dari HelloWork, yaitu dari Mbak Arta. Halo Mbak Arta. Halo Mbak. Iya, gimana nih kabarnya Mbak? Baik, Alhamdulillah ya. Oke, Mas Farid, kayaknya teman-teman semua. ya gimana tuh teman-teman? Kayak sehat ya, alhamdulillah. Oke, kayaknya pada penasaran nih Mbak Arta mengenai HelloWork itu sendiri. Boleh nanti dijelaskan oleh Mbak Arta secara mendalam ya? Oke, Siap, waktu dan tempat saya persilakan ya Mbak.
Oke, aku izin share ya, teman-teman. Sudah terlihat belum ya? Sudah, Mbak. Oke, udah ya. Jadi sebelumnya terima kasih banyak ya, Mas Faris dan semua panitia atas kesempatannya. Perkenalkan teman-teman, nama aku Arta Novia ya, boleh dipanggil Arta aja. Nah, aku di sini dari Hello World Asia. Aku mau mengenalin sedikit nih soal Hello World itu. Mungkin tadi teman-teman juga udah lihat ya dari video yang diputar, ditayangin gitu. Nah, apa sih Hello World itu? Terus gimana Hello ini bisa bantu teman-teman nanti untuk menuju cita-cita teman-teman gitu, yaitu kerja di Jepang gitu ya. Oke, nah ini tadi udah sedikit disinggung juga di video. Jadi Hello World itu adalah platform yang menyediakan lowongan-lowongan pekerjaan gitu ya teman-teman. Nanti bisa dilihat tampilannya kayak gini. Nanti teman-teman sambil buka juga boleh ya di gadgetnya gitu mungkin. Ini linknya helloworld-asia.com. Nah jadi Hello ini menyediakan lowongan kan gitu terutama untuk kerja di luar negeri yaitu di Jepang. Mungkin teman-teman yang hadir di webinar ini juga ada yang banyak ini ya pencari kerja, job seeker gitu ya. Mungkin udah pernah ngerasain gitu. Kalau nyari kerja Indonesia itu sekarang agak sulit ya teman-teman ya. Mungkin Mas Faras juga udah pernah rasain gitu. Soalnya aku juga udah pernah ngerasain ya nyari kerja di Indonesia. Kayak entah kualifikasinya gitu ya. Misalnya kita jadi disuruh kayak avatar gitu, menguasai empat elemen dan segalanya. Padahal permintaannya fresh graduate gitu kan misal. Itu kan ya. Di sini kalau dia menawarkan nih kesempatan untuk teman-teman untuk bisa ya di luar negeri yaitu di Jepang. Nah, terus selain Jepang ada nggak Kak lowongan pekerjaan ya teman-teman? Jadi untuk Hello ini yang utamanya tentu tadi ya first abroad ya di luar negeri untuk saat ini terutama di Jepang ya teman-teman. Seperti yang kelihatan di layar saat ini gitu ada SSW Putris, terus ada SSW pekerjaan teknik sipil, terus SSW tadi ya di perusahaan yang berbeda gitu. Ini contoh pekerjaan yang di Jepang gitu. Terus selain yang working abroad juga ada part-time freelance internship ya. Jadi misal teman-teman sekarang ada yang masih kuliah gitu, terus mau cari-cari uang jajan tambahan, atau misalnya ada yang masih kuliah atau udah lulus kuliah gitu, mau nyiapin saya habis lulus mau kerja di Jepang gitu, boleh banget untuk langsung cek di Hello World gitu ya untuk kenalan dulu kayaknya sih pekerjaan di Jepang tuh tipenya apa aja sih, terus kualifikasinya biasanya mereka tuh syaratnya mintanya apa aja sih kayak gitu bisa dicek dulu ya kenalan dulu lewat Hello World. Nah terus lowongannya kayak gimana sih contohnya? Nah ini aku bikin ya. Di sini ada contoh poster lowongan atau inquiry yang lagi available ya, yang lagi open, yang lagi buka di Hello World. Nah di sini contohnya ini kelihatan ya, mungkin kalau agak terlalu kecil, mohon maaf ya. Ini jadi yang sebelah kiri contohnya pekerjaannya SSW, caregiver atau kaigo gitu. Teman-teman ada yang tahu nggak nih caregivernya apa? Yang mungkin pernah dengar SSW gitu ya, atau kaigo. Nah itu dia perawat lansia gitu ya. Nah jadi yang di sini contoh lowongan perawat lansia di Jepang. Terus yang di kanan ini contohnya food service gitu. Jadi di Hello World ini sendiri pekerjaannya cuma misalnya caregiver kayak yang dibuat semua gitu. Jadi ada macam-macam ya. Misal teman-teman minatnya di perawat lansia karena emang backgroundnya kesehatan, atau misal backgroundnya SMK, waktu SMK misal kelas gitu, pengelasan atau konstruksi, itu juga ada di Hello World. Terus masak-masak, food service juga ada, food manufacture juga ada, pokoknya macam-macam deh gitu. Jadi nanti teman-teman bisa cek langsung ya di website Hello World, pilih sesuai minat dan kemampuan teman-teman kayak gitu. Terus selain di website, kami juga biasanya nge-post ya lowongannya di Instagram nih @helloworld_asia. Jadi misal teman-teman lebih sering buka Instagram gitu kan, sekarang kan anak-anak zaman sekarang, aku juga masih zaman sekarang ya itu seringnya buka medsos gitu kan, Instagram. Nah itu boleh banget
follow@hellowork.asia biar nggak ketinggalan info-info atau lowongan kerja terbaru gitu ya. Nah, ini kan udah nih contoh lowongannya. Terus sekarang pertanyaan utamanya, gimana sih cara daftar kerja atau apply pekerjaan di HelloWork ya? Nah, untuk ini aku izin ganti share screen dulu ya. Sebentar. Oke, udah kelihatan ya? Sudah kelihatan, Mbak. Oke, udah ya. Nah, ini di website kami, website HelloWork ya, hellowork-asia.com. Jadi sambil aku jelasin, teman-teman juga boleh ya sambil buka di gadget yang lain gitu, misal di HP atau di laptop. Jadi bisa sambil cek-cek juga nih. Nah, tadi untuk yang tipe pekerjaan, tadi aku bilang ada working abroad, terus part-time, interview, sama segala. Nah, itu teman-teman bisa cek di bagian atas job vacancies. Bisa dipilih, misal mau yang freelance atau mau yang kerja di Jepang gitu. Nanti tinggal klik. Teman-teman juga scroll. Nah, di sini di scroll. Dan di sini ada recent jobs-nya. Jadi pekerjaan yang paling baru gitu yang sekarang lagi open yang teman-teman daftar. Misalnya untuk yang kerja di luar ya di Jepang, di sini ada SSW Kaigo di perusahaan Katakura Onsen, terus ada SSW Service di Tigori, ada SSW pekerjaan teknik sipil di Komoro, dan masih banyak lagi. Jadi bisa dicek, masih banyak banget sesuai bidang yang teman-teman mau. Nah, terus masuk ke pertanyaan yang tadi ya, gimana cara daftarnya? Sebenarnya untuk daftar itu teman tinggal sesederhana klik Ya maaf apply Mbak now. Arta, boleh digini suaranya soalnya ada yang kurang dengar katanya. Oh oke, sorry. Makasih, Mbak. Kalau gini udah cukup jelas belum ya? Ada aman. Oke. Makasih, Kalau Mbak. misalnya suaranya siap, kalau misalnya suara aku kurang jelas, boleh diingetin aja ya Mas Faris. Oke, Mbak, siap. Takutnya aku ganggu. Oke, makasih ya teman-teman. Nanti untuk daftarnya sebenarnya tinggal klik apply now aja nih teman-teman di sini. Cuma kalau kita mau daftar kan tentu kita harus ada profil diri gitu ya, keterangan diri, identitas diri gitu. Nah, makanya kita harus sign up dulu, bikin akun di HelloWork. Jadi yang di bagian kanan atas nih, udah sign up, teman-teman bisa lihat. Nah, nanti pilih yang job seeker gitu ya, karena teman-teman sebagai pencari kerjanya. Nanti tinggal masukin nama lengkap, terus email, password, sama nomor telepon yang aktif ya. Lalu di checklist ini nanti tinggal sign up. Jadi nanti kalau udah sign up, nanti teman-teman dapat notif gitu di email untuk verifikasi akun gitu ya. Jadi nanti tinggal diklik linknya dan akun teman-teman sudah dibikin. Ini aku mau tunjukin ya untuk versi akun yang aku udah punya. Jadi aku coba login. Ini kalau aku share screen kayak gini, teman-teman juga boleh sambil sign up ya gitu. Jadi kita ceritanya login bareng-bareng gitu. Oke. Nah, jadi ya teman-teman kalau nanti udah sign up di sini, jadi nanti tampilannya seperti ini. Nah, aku mau kasih tunjuk sedikit ya proses sign up-nya karena kan aku pakai akun yang udah ada ya. Jadi aku tunjukin dan jelasin sedikit cara sign up-nya. Aku ganti share screen sebentar. Oke, di sini ya, teman-teman. Sudah terlihat kan ya? Sudah. Oke. Nah, ini sambil, kalau teman-teman ada yang mau sambil bikin akunnya sekarang gitu, biar nggak bingung gitu ya, nanti kalau sendirian, boleh banget ya. Jadi sambil aku jelasin juga sambil teman-teman bikin. Jadi untuk yang pertama, nanti setelah teman-teman verifikasi akunnya lewat email, nanti teman-teman akan dibawa ke halaman yang ini ya, yang sebelah kanan yang ada isi data diri. Jadi teman-teman bisa isi nama lengkap, tanggal lahir, gender, alamat, dan nomor telepon yang ya ini seperti biasa data diri. Terus teman-teman juga bisa lanjut ke pendidikan terakhir. Nah, jadi misal teman-teman pendidikan terakhirnya universitas gitu ya, S1 atau D3 atau SMA atau SMK. Itu bisa sih namanya di sini.
terus tanggal masuknya, tanggal bulan tahun masuk, tanggal bulan tahun lulus, sama statusnya. Misal kalau S1 berarti yang bachelor, terus yang D3 berarti diploma, kalau SMA atau SMK berarti high school gitu ya. Terus selanjutnya teman-teman akan diarahkan ke halaman berikutnya yaitu skill. Nah, kalau skill ini teman-teman bisa isi skill apapun yang teman-teman punya, misalnya bahasa gitu yang pertama. Tadi udah belajar bahasa Jepang di Akalen gitu, sama Bu Heni dan teman-teman gitu. Teman-teman bisa tulis skillnya Japanese, terus levelnya misal medium gitu ya, atau misalnya udah kelas banget advance gitu ya, yang udah N2, misal ada yang N2 bisa diisi advance, terus bisa diupload sertifikatnya. Misal kalau JLPT itu kan ada, kalau bahasa Jepang itu kan ada JLPT ya, atau JFT, nah itu bisa upload di sini. Terus kalau ada skill lain, misalnya Kak, ini selain bisa bahasa Jepang juga bisa bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Korea, banyak gitu ya. Bisa klik yang add more skill ini ya, jadi bisa ditambahin lagi. Terus misalnya bahasa Inggris, sertifikat ada TOEFL itu. Terus selain bahasa, misalnya teman-teman waktu SMA atau SMK pernah belajar desain ya, bisa skillnya Adobe Photoshop atau Adobe Illustrator gitu, atau software apapun, coding, pemrograman apa gitu, bisa ditulis di sini ya, di skillnya, dan pada sertifikatnya boleh banget di-upload gitu. Jadi profil teman-teman semakin lengkap, semakin menjanjikan untuk dilirik sama perusahaannya. Dan yang terakhir, teman-teman upload foto terbaik teman-teman. Tentu saja yang formal ya, karena itu daftar pekerjaannya. Jadi jangan selfie kayak gini gitu buat profil Instagram gitu, jangan itu. Jadi yang formal tapi yang keren gitu. Nah, ini untuk foto wajib ya teman-teman. Jadi kalau fotonya itu nggak dimasukkan, nanti teman-teman nggak bisa apply gitu ya. Karena kan kalau kita mau daftar kerja, perusahaan juga harus lihat ya, kita kayak gimana orangnya. Kita takutnya itu akun bodong gitu ya. Jadi untuk foto profil wajib ya, kayak gitu. Nah, terus setelah profilnya lengkap, ini aku balik share ke websitenya ya. Nah, setelah setelah profilnya lengkap, nanti kan akan muncul seperti ini ya, welcome, misalnya aku kata gitu ya. Ini aku belum ada fotonya, nanti teman-teman harus masukin foto ya. Itu, nah di sini ada kolom-kolom gitu ya. Yang pertama apply job, itu pekerjaan-pekerjaan yang teman-teman udah apply gitu, yang udah daftar, nanti bisa dicek di sini, jadi nggak akan lupa. Terus juga ada ini untuk CV ya. CV teman-teman bisa dilengkapi di sini, profil sama job alert gitu. Nah, sekarang untuk daftarnya, misalnya kita mau coba daftar kerja di Jepang gitu ya, kita upload. Oke. Sebentar ya teman-teman, internetnya agak agak ini. Kita coba yang working abroad ya di Jepang, misalnya aku mau daftar Kaigo, misalnya Sakura Onsen ini. Kalau kita klik, nanti muncul detail pekerjaannya ya, misal dari detail pekerjaannya tuh ngapain aja gitu, job desk-nya, terus gaji, terus nama perusahaan, lokasi, itu semua lengkap ya. Nah, di sini ada lokasinya di mana, terus nama perusahaannya gitu ya, deskripsi, kualifikasi, benefit, terus juga ada di sini ya gaji, jam kerja juga ada, minimal pendidikan, hari libur, jam istirahat juga ada. Kita pokoknya ngasihnya itu pasti lengkap gitu detail pekerjaannya, biar teman-teman bisa mempertimbangkan gitu, mana yang cocok dan sesuai dengan teman-teman. Misalnya, oh oke, aku mau dari yang ini, teman-teman bisa klik apply for job, diklik. Nah, isi untuk pendaftaran atau apply lowongan pekerjaan yang di luar negeri, yang di Jepang ya, teman-teman harus upgrade akun ya. Jadi untuk yang kerja di Jepang, jadi misalnya part-time, freelance, atau internship, itu nggak perlu upgrade akun. Jadi untuk yang kerja di Jepang, kita upgrade akun, klik di sini, terus nanti kita akan dibawa ke halaman untuk upgrade akun kita.
Oke, nah di sini ataupun ya bisa klik yang di sini, lanjut. Nanti teman-teman diarahkan untuk membayar biaya sebesar 150.000. Nah, untuk biaya ini akunnya teman-teman ini hanya satu kali ya. Jadi satu kali teman-teman bayar itu berlaku seumur hidup gitu. Jadi hanya 150.000 teman-teman bisa apply job di Jepang kapanpun itu, dari sekarang sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun. Jangan sampai ya, jangan bertahun-tahun gitu nanti benar-benar bekerja sampai lama gitu. Jadi ini sistemnya bukan bayar per bulan atau bayar per tahun gitu. Jadi hanya satu kali untuk seumur hidup. Nanti teman-teman bisa melakukan pembayaran ini ke PT Kerja Keras Indonesia ya. Nanti tinggal satu invoice. Nah, kalau sudah invoice, nanti teman-teman bisa apply pekerjaan-pekerjaan yang di Jepang ya. Seperti itu. Nah, oke, aku stop dulu, aku pindah share. Nah, oke gitu ya teman-teman. Jadi jangan sungkan ya teman-teman. Misalnya dari penjelasan hari ini teman-teman masih mau kepoin nih atau mau daftar tapi masih agak gitu. Jangan sungkan untuk hubungin kami ya di Instagram boleh, di DM atau di WA ya, di sini juga boleh, atau langsung mau cek dulu di website juga boleh. Nanti aku dan teman-teman Hello semua akan dengan senang hati menjawab pertanyaan teman-teman terkait daftar kerja di Jepang. Seperti itu yang bisa aku sampaikan untuk hari ini. Terima kasih ya teman-teman. Aku tunggu chat-chatnya. Nanti aku tunggu dan akan aku jawab dengan baik. Oke, terima kasih teman-teman atas kesempatan. Aku kembalikan ke Mas Faris ya. Oke, terima kasih Mbak Ata atas pemaparan materinya. Wah, gimana nih teman-teman? Pada mau tertarik kan buat bekerja di Jepang? Tadi Mbak Ata udah jelasin nih apa itu Hello Work, terus gimana cara daftarnya atau registrasinya, ataupun kayak mau upgrade akunnya tuh. Boleh tuh buat teman-teman yang penasaran bisa kepo-kepo di website Hello Asia ya. Oke, sebelum aku lanjut ke materi selanjutnya nih, aku mau ingetin lagi teman-teman, bagi teman-teman yang baru hadir, boleh nih ganti format nama jadi nama underscore asal kampus ataupun asal sekolahnya ya. Terus juga bagi teman-teman yang memungkinkan on cam, boleh nih on cam biar interaksinya maksimal ya teman-teman. Oke, selanjutnya nih teman-teman yang ditunggu-tunggu materi utama dari webinar kali ini yaitu tips and trick lolos seleksi bekerja di Jepang yang akan dibawakan oleh Mbak Firas selaku rekrutmen konsultan dari PT Aun Wahana Jaya dengan program SSW. Halo Mbak Firas. Halo Mbak Halo, Firas. selamat siang. Oke, siang Mbak. Gimana nih Mbak Firas kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mas Faris. Gimana nih? Alhamdulillah sehat juga Mbak. Ya. Oke, kayaknya teman-teman udah penasaran nih Mbak mengenai gimana sih tips and tricks lolos seleksi kerja di Jepang, dan caranya gimana tuh? Boleh nih ya Mbak? Akan Ya, siap. dijelaskan. Oke, langsung ke beri kesempatan Mbak Firas untuk menjelaskan. Terima kasih sebelumnya Mas Faris dari teman-teman Hello yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbagi nih sama teman-teman. Hari ini temanya kita akan bahas persiapan wawancara ya atau tips and trick. Saya coba izin share screen ya. Udah muncul belum ya? Belum ya? Belum Mbak, iya. Belum Kak. Oh, sudah muncul ya? Belum, masih loading. Oke, sudah. Sudah Kak. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Firas ya. Jadi hari ini saya menjadi pemateri ya untuk materi tips and trick lolos interview nih. Saya rekrutmen konsultan dari PT Aun Wahana Jaya. Oke, nah ini mungkin tadi sedikit awal udah ditanya-tanya ya, kenapa sih kerja ke Jepang? Jadi mungkin sebelum kita masuk ke tips and trick, kita ngobrol dulu nih kenapa nih pada mau ke Jepang. Kayak tadi ya, banyak jawabannya, ada yang ingin nyari pengalaman gitu ya, terus juga budaya baru ya di negara baru, dan beberapa hal lainnya itu adalah ini ya, poin-poin lain nih, kenapa teman-teman itu mesti banget nih harus kerja ke Jepang. Kalau ya udah ikut
webinar ini pasti pingin banget dong ya kerja di Jepang. Itu ada asuransi kesehatan gitu ya untuk kerja di Jepang, dan asuransi pekerja, kenaikan gaji, perlindungan HAM, negara maju, modern tadi udah sempat dibahas. Terus juga kita bisa belajar banyak hal baru dan budaya baru, bekal modal untuk mungkin balik ke Indonesia ya setelah 3 tahun, 5 tahun ya kalau program beasiswa ini 5 tahun. Kemudian kemampuan bahasa tentunya ya yang kita dapatkan nih setelah tinggal lama di Jepang. Programnya kan 5 tahun nih, pasti teman-teman balik-balik udah pera-pera lancar gitu ya bahasa Jepangnya. Oke, nah sebenarnya berapa sih jumlah WNI kita di Indonesia, di Jepang nih ya, biar teman-teman kan mungkin dalam hati, aduh aku mau nih kerja ke Jepang, tapi kok takutnya nanti nggak ada orang Indonesia. Tenang teman-teman, banyak orang Indonesia ya di Jepang ya, jadi lebih dari 50.000 orang di Jepang ya, orang Indonesia, itu terdiri dari pemagang, kemudian pelajar, permanen, kerja tetap, menikah, dan lain-lain. Jadi di Jepang sudah banyak sekali gitu ya orang Indonesia gitu yang tinggal di sana. Kemudian, nah kita masuk nih sebelum tahu tips and trick lolos wawancara, jangan-jangan nih teman-teman belum pada tahu nih SSW itu apa. Kan ini temanya tips and trick lolos wawancara SSW. Ada yang udah tahu belum SSW itu apa? Belum, Kak. Oh, belum ya? Mungkin sebagian ada yang tahu, ada yang belum tahu gitu. Jadi kita sekilas aja nih sebelum masuk gimana biar lolos wawancaranya ya. Jadi SSW ini kayak tadi nih sebelumnya. Jadi di Jepang itu kan sudah banyak sekali orang Indonesia ya, dan mayoritas itu saat ini itu paling banyak itu adalah pemagang. Jadi pemagang itu ya bekerja juga sebetulnya di Jepang, tapi namanya training ya atau pemagang selama 3 tahun. Nah, sejak tahun 2019 ada peraturan baru nih dari Jepang. Ternyata program pemagang itu nanti akan dihapus, jadi digantikan dengan program SSW. Nah ini ya, jadi SSW ini sebenarnya evolusi ya dari magang gitu. Jadi SSW ini ya, di program ini status visa atau izin tinggal bagi warga negara asing di Jepang, dan beberapa negara termasuk negara Indonesia ya, jadi nggak semua negara, kebanyakan negara-negara Asia Tenggara. Kemudian pemegang visa SSW dapat bekerja di perusahaan Jepang dengan hak dan kewajiban yang sama dengan pekerja Jepang. Ini kalau nanti teman-teman ada yang belum tahu detail tentang SSW, jadi sebelumnya kita punya juga nih webinar-webinar penjelasan detail tentang SSW. Nanti kalau teman-teman memang ada pertanyaan detail banget nih terkait dengan SSW-nya, teman-teman juga bisa kontak melalui Hello Work ya. Nanti ada CP-nya juga ya, nanti di akhir kami tampilkan juga. Secara sekilas, SSW ini adalah program dari pemerintah Jepang untuk bekerja di Jepang selama 5 tahun ya, dengan 14 bidang. Jadi ada 14 bidang nih teman-teman, dari keperawatan atau caregiver, kemudian pembersihan gedung, material, casting ya, manufaktur, industri listrik, konstruksi, pembuatan kapal, sampai pertanian, perikanan, dan jasa makanan itu ada. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman mungkin sering dengarnya program PB atau program SSW banyaknya buat perawat lansia. Enggak ya teman-teman, banyak banget ini bidang-bidangnya. Jadi teman-teman nggak harus bidang keperawatan atau caregiver saja, tapi bisa mungkin yang laki-laki, aduh saya pinginnya bidang perawatan mobil aja deh karena saya suka mobil, ini ada ya. Nanti perlahan ini akan masuk ke Indonesia. Saat ini sih ujiannya baru beberapa ya, tapi nantinya bidang ini akan ada semua ujiannya di Indonesia. Nah, terus persyaratan umumnya itu apa aja sih? Persyaratannya yang pertama laki-laki perempuan minimal 18 tahun atau lulus SMA gitu. Karena untuk daftar GFT A2 itu harus minimal lulus SMA atau 18 tahun. Kemudian minimal lulus SMA, lulus ujian GFT A2 atau JLPTN 4 ya, yang tadi di awal sudah dijelaskan oleh Arkan. Kemudian lulus ujian sertifikasi SSW dan bersedia berkomitmen untuk mengikuti program SSW sampai 5 tahun, karena programnya 5 tahun ya. Oke, itu mungkin sekilas tentang SSW ya. Nah ini foto-fotonya yang sudah berangkat melalui kami ya, melalui Hello Work juga. Ini sudah ada di Jepang nih teman-teman semua pada pekerjaan. Oke, nah terus sesuai dengan tema webinar kita hari ini, sebenarnya apa sih yang perlu kita persiapkan nih sebelum wawancara ya? Tips and trick online interview SSW program. Ini selama ini saya mendampingi dan teman-teman dari ini rekrutmen mendampingi, ini beberapa hal yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semua sebelum wawancara, persiapan sebelum wawancara. Jadi ada 2 poin ya
untuk mewawancara itu 2 pembahasan hari ini. Yang pertama adalah persiapan yang bisa kita lakukan sebelum wawancara, dan hal-hal yang perlu kita perhatikan saat hari H wawancara. Oke, terus apa sih sebenarnya yang perlu kita siapin ya? Karena preparation is the key ya. Jadi sangat-sangat penting banget nih untuk mempersiapkan interview kita. Terus apa aja sih yang perlu kita persiapkan? Maksudnya ya, persiapan sebelum interview. Jadi ada beberapa hal, ini yang nanti kita akan bedah satu persatu ya, itu dari persiapan pelengkapan dokumen atau CV utamanya ya, kemudian pelengkapan device dan lokasi interview, karena kan ini kebanyakan interview SSW itu online ya, dan materi hari ini lebih terfokus pada online interview, kemudian persiapan pakaian yang digunakan, persiapan wawancara hari H, dan persiapan bahasa. Nah, kelengkapan dokumen nih yang pertama sebelum wawancara, yang paling utama pasti kita harus nyiapin CV dulu ya. Jadi CV-nya harus gimana sih ya? CV-nya, karena yang utama dilihat oleh pewawancara di hari H itu adalah CV teman-teman. Jadi yang harus dicui, harus diingat-ingat gitu. Yang pertama adalah gunakan bahasa Jepang di dalam CV sesuai dengan kemampuan. Nah, ini banyak banget nih teman-teman kita gitu ya, yang lain kadang-kadang bahasa Jepangnya di CV-nya pakai bahasa Jepang yang canggih banget, alias Google Translate ya. Nah, kenapa ini bahaya? Bahaya karena nanti waktu diwawancara, bahasa Jepang di CV teman-teman dengan saat teman-teman ditanya oleh pewawancara itu beda. Jadi usahakan bahasa Jepang itu sesuai dengan yang teman-teman mampu gitu. Kalau misalnya memang baru belajar beberapa kanji, lainnya pakai hiragana, itu nggak apa-apa gitu ya. Karena memang itu sesuai dengan kemampuan teman-teman bahasa Jepang. Jadi sesuaikan dengan kemampuan bahasa Jepang teman-temannya untuk menulis CV. Kemudian baca ulang CV kita nih sebelum wawancara. Ingat-ingat kembali apa yang kita tulis, terutama di bagian kolom motivasi. Karena selama saya mendampingi teman-teman yang wawancara itu, yang sering ditanyakan itu adalah motivasi gitu ya. Kenapa sih ingin pergi ke Jepang? Kamu menulis motivasi kamu pergi ke Jepang di CV ini seperti ini, seperti ini. Kenapa gitu? Jadi baca ulang lagi gitu ya, biar nggak beda nanti yang ditulis ternyata waktu pas kita ditanya beda. Kemudian tulis semua riwayat pendidikan dan kerja secara urutan tahun ya. Dan double check lagi CV kita sebelum dikirim ke perusahaan. Jadi dicek lagi nih untuk kelengkapan dokumennya. Terus yang terakhir adalah buat CV-mu sendiri, karena kamu yang akan ditanya nih sama pewawancara. Saya nemuin beberapa kali itu ya teman-teman, itu CV-nya dibikinin nih sama mungkin temennya atau senseinya gitu ya. Itu kalau misalnya sampai dibikinin terus waktu kita ditanya kita nggak ngerti apa yang kita tuliskan, jadi bumerang buat kita. Jadi usahakan buat CV kita sendiri dengan kemampuan bahasa Jepang kita sendiri. Nah, oke. Kemudian persiapan apa lagi sih yang perlu kita lakukan sebelum wawancara? Yang pasti adalah persiapan device dan lokasi ya. Device apa aja sih yang perlu kita persiapin? Yang pertama adalah laptop atau HP full baterai. Kadang-kadang ini hal sederhana, tapi kalau misalnya kita nggak mempersiapkan, waktu wawancara tiba-tiba mati lampu. Terus laptopnya, baterainya tinggal 2% lagi atau 20% lagi. Atau kalau memang baterainya cepat low bed, HP-nya mungkin bisa cari tempat yang apa ya, yang mungkin stabil secara listrik atau nyari power bank gitu ya. Jadi ya usahakan laptop atau HP-nya itu full baterainya ya. Kemudian jaringan internet yang stabil. Ini penting, ini terlihat sepele tapi penting ya. Jadi isi pulsa lagi, isi kuota lagi gitu sebelum mewawancara. Karena di hari H itu bisa jadi internetnya tiba-tiba nggak stabil. Kalau bisa persiapkan 2 nomor gitu ya, 1 nomornya udah diisi semua. Jadi kalau pas di jaringan Telkomsel misalnya nggak bisa tarik ke M3 gitu ya. Jadi ya persiapkan gitu ya internet, karena persiapan ini itu tadi ya kunci gitu ya dari segalanya ya, segalanya sebelum interview. Kan terlihat nih kalau misalnya nanti internetnya nggak stabil, oh ternyata ternyata si kandidat belum mempersiapkan dengan baik nih secara internet gitu ya. Nah, kemudian cari tempat yang tenang. Cari tempat yang tenang, kenapa? Karena nggak lucu kan kalau misalnya kita lagi wawancara terus ada yang lewat gitu ya. Suara-suara adik kita mungkin atau keluarga kita, mungkin kita bisa izin sebentar ke keluarga kita mau wawancara sebentar nih, boleh tenang sebentar gitu ya. Jadi cari tempat yang tenang, kemudian cek pencahayaan ruangan, jangan sampai juga gelap banget. Kalau gelap banget wajah kita nggak kelihatan. Sedangkan kalau pewacaranya online, mereka kan pasti ingin ngelihat
di kita gitu ya, ngelihat wajah kita ini gimana, sama apa nggak nih sama CV gitu. Jangan-jangan beda, jangan-jangan di CV fotonya udah 6 tahun lalu, jangan ya. Di CV juga fotonya harus terbaru gitu. Kalau bisa 3 sampai 6 bulan sebelumnya. Kemudian apalagi sih yang penting untuk persiapan device dan lokasi ya, cara duduk di kursi yang ukurannya tidak mendominasi tubuh gitu. Jadi jangan sampai kursinya itu gede banget. Kalau kursinya gede banget, nanti kita kelihatan jadi kecil banget kan, teman-teman. Jadi kursinya yang standar aja gitu ya, standar aja. Kemudian background-nya juga kalau bisa netral ya, jangan sampai kita lagi di ruang tamu tapi di depannya jalan raya gitu, jadi motor lewat gitu kan, nanti wawancaranya malah fokusnya ke yang lewat bukan ke kita. Kemudian jangan menggunakan headset atau headphone. Jika menggunakan headset gitu ya, pakai yang jangan terlalu besar gitu, jangan mendominasi wajah kita juga. Kalau terlalu besar nanti pewawancaranya malah ngeliatin itu merek headphone-nya apa ya. Jadi usahakan yang kecil aja gitu ya, kalau memang harus pakai headset. Kalau enggak, kalau memang suaranya oke tanpa headset ya tidak perlu pakai headset. Cek saja gitu ya, sesuai dengan device teman-teman ya. Dan lebih baik sebetulnya pakai laptop gitu. Kenapa pakai laptop? Kalau ada gitu ya, tapi kalau teman-teman tidak ada, tidak apa-apa pakai HP. Karena laptop kan biasanya lebih stabil ya. Kalau HP itu kadang-kadang kalau ada telepon masuk, nanti jaringan internetnya berhenti sebentar. Jadi ya usahakan pakai laptop. Mungkin bisa pinjam dulu kalau mungkin teman-teman belum punya gitu ya. Kemudian persiapan pakaian nih yang digunakan apa aja sih? Pakai gimana sih, kan ini online ya. Meskipun online tapi kita juga harus rapih ya, karena kan kita bakal ketemu sama pewawancara. Yang pertama, jika punya nih, teman-teman pakai baju setelan hitam putih dengan jas ya. Ini kayak ada fotonya ini. Ini biasanya kalau wawancara di Jepang seperti ini ya. Laki-lakinya, perempuannya juga ada yang pakai celana, ada yang pakai rok gitu ya. Dan kemudian kalau memang nggak ada gitu ya, terus gimana? Kalau nggak ada nggak apa-apa, pakai kemeja yang penting rapih ya. Kalaupun memang pakai batik, misalnya nggak punya kemeja juga, kalau pakainya batik gimana? Boleh pakai batik, tapi jangan sampai coraknya itu terlalu kuat gitu untuk di mata gitu ya. Warna-warnanya yang warna ini aja lembut gitu ya. Nah, kemudian pakai dasi bermotif dan berwarna sederhana. Juga jangan hitam ya. Ini kan kita bisa melihat ya, kalau laki-laki di Jepang itu tidak memakai dasinya hitam gitu, karena kalau hitam itu nuansanya nuansa pemakaman ya. Jadi kalau bisa pakai bajunya, pakai dasinya itu yang motifnya sederhana aja, berwarna mungkin biru dongker atau merah marun gitu, boleh. Nah, kemudian apalagi yang perlu diperhatikan gitu ya. Ini ya, jika berjilbab, pakai jilbab yang warnanya netral. Mungkin abu-abu, putih, krem. Banyak sering saya dapat pertanyaan kenapa nggak boleh hitam. Sebetulnya boleh saja, tapi beberapa kali itu kadang misalnya tergantung pekerjaan ya. Misalnya pekerjaannya taigo atau merawat lansia. Kan kalau kita pakai jilbab hitam, wajah kita jadi lebih apa ya? Kalau kita pakai warna cerah, kita lebih cerah kan gitu ya. Wajahnya itu lebih rasa cheerful gitu. Jadi kalau bisa pakainya warna-warna yang lebih kalem aja ya, putih, krem atau abu-abu itu boleh, abu-abu itu bagus gitu ya. Karena ditanya kenapa, apa memang nanti harus pakai jilbabnya hitam terus? Dulu pernah ada yang ditanyakan seperti itu. Jadi kalau saran saya lebih baik pakai jilbab mungkin putih atau krem atau abu-abu gitu ya. Nah, kemudian apalagi sih, nah ini ya, potong rambut rapih, atau kalau perempuan kan diikat seperti mbak-mbak yang ada di foto ini, teman-teman ya. Kalau misalnya yang tidak berjilbab ya. Kemudian jangan memakai makeup yang terlalu tebal, karena kalau terlalu tebal ya terlalu menor gitu ya. Jadi ya pakainya yang tipis aja sih. Yang penting nggak membuat wajah teman-teman itu pucat. Nah ini ya, kalau di Jepang ini, kalau ini secara langsung teman-teman perlu memperhatikan banyak hal ya, seperti tas, sepatunya juga pantofel gitu ya. Kemudian pakai dasinya seperti ini ya, biru dongker, mungkin krem muda, terus juga bawa tasnya yang dijinjing. Ini kalau tip buat wawancara secara offline ya. Kalau online kan mungkin lebih nggak perlu bawa tas, nggak perlu apa-apa, cuman yang penting atasnya rapi ya. Ya bawahnya juga rapi, nanti tiba-tiba disuruh berdiri, teman-teman nggak siap gitu ya. Ternyata bawahnya sarung gitu. Ya nggak apa-apa, nggak salah, cuman kan atasnya jas gitu kan, kaget pasti Jepangnya kan, Jepang nggak tahu sarung. Jadi ya pakainya yang rapi gitu ya. Kemudian apalagi sih persiapan, tadi sudah persiapan device, persiapan CV, persiapan pakaian ya. Selanjutnya persiapan apa lagi sih yang kita lakukan gitu supaya kita lolos. Nah ini selanjutnya adalah persiapan tanya jawab dengan pewawancara. Sebelum kita tanya jawab dengan pewawancara, tentunya kita harus sudah punya
banyak informasi dulu dong ya. Kalau kita nanti nggak banyak informasi, kita nggak akan bisa jawab wawancara. Nah, yang pertama apa aja sih yang perlu kita perhatikan? Jangan lupa untuk mempelajari detail job yang kita pilih. Kadang-kadang ada teman-teman, ya udahlah yang penting daftar aja, yang penting mau ke Jepang. Tapi nggak dibaca detail jobnya itu apa. Ternyata yang dilamar adalah misalnya food service. Sebetulnya teman-teman pinginnya food manufacturer, meskipun teman-teman misalnya punya 2 sertifikat gitu ya. Nah, itu kan hal-hal kecil yang ngebuat teman-teman jadi keki sendiri ya waktu wawancara. Waktu ditanya, kamu nanti akan, misalnya waktu sebelumnya ada nih yang mengelola untuk telur gitu ya, telur-telur di peternakan gitu. Jadi waktu pas ditanya, kamu tahu kan ini pekerjaannya apa? Wah, saya nggak tahu, yang penting di bidang peternakan. Padahal di job inquiry-nya ada gitu ya. Jadi pelajari gitu ya detail job yang kita pilih. Kemudian yang kedua adalah cek dan pelajari website perusahaan. Cari tahu nih tentang perusahaan yang memang kita lagi apply, kan biasanya nanti di jobnya itu ada perusahaan apa, misalnya perusahaan XX1 atau ABC gitu ya. Nah, jadi kita cari dulu nih di perusahaan ABC ini lokasinya di mana, produksinya apa, kemudian ya informasi terkait yang ada di website gitu ya. Biar kita tahu nih waktu tiba-tiba ditanya, kamu tahu kan lokasi perusahaan kami di mana? Di Jepang kan gitu. Ya di Jepang luas, sama kayak misalnya di Indonesia lagi ngelamar kerja di Jawa Tengah, ditanyain kerjanya di mana, yang penting di Indonesia gitu ya, sama aja gitu ya. Jadi kalau di Jepang juga cari tahu gitu ya, itu hal kecil yang bisa mempengaruhi kepercayaan diri teman-teman saat wawancara. Kemudian mempersiapkan pertanyaan yang mungkin akan muncul. Nah, kayak apa aja sih yang mungkin akan muncul nih ya. Jadi saya dapat ngasih bocoran nih buat teman-teman, apa aja sih pertanyaan yang mungkin muncul. Yang pertama, biasanya yang banyak ditanyain itu, kenapa sih ngelamar pekerjaan ini? Kenapa Anda mau bekerja ke Jepang dengan bidang ini gitu ya? Terus misalnya mau jadi perawat lansia, pasti ditanya kenapa motivasinya menjadi perawat lansia. Kemudian yang kedua yang ditanyakan biasanya adalah mengapa berhenti dari pekerjaan sebelumnya. Karena Jepang itu karakternya adalah bekerja itu jangka panjang gitu ya, lama. Jadi teman-teman kalau memang sebelumnya bekerjanya dalam waktu yang singkat, itu usahakan coba cari dulu jawaban yang mungkin memang oke gitu ya ketika ditanyakan. Karena ini biasanya sering sih ditanyakan gitu. Kemudian gimana kamu belajar bahasa Jepang? Misalnya otodidak atau teman-teman belajar sendiri, belajar otodidak atau belajar di LPK gitu ya, atau belajar di website, YouTube, dan lain-lain gitu. Apakah bahasa Jepang itu sulit? Itu sering banget itu ditanyain sama Jepang. Kemudian, kenapa ingin bekerja di Jepang? Apa sih yang disukai dari negara Jepang? Nanti teman-teman biasanya jawabnya, saya suka bungka, budaya. Terus ditanya budayanya apa? Nggak ngerti gitu. Jadi dipersiapin ya. Kalau memang suka budaya, ya budaya apa yang memang teman-teman suka dari budaya di Jepang. Kemudian apa kelebihan dan kekurangan Anda, itu juga sering banget ditanyain. Kalau teman-teman sudah pernah tinggal di Jepang, apa sih kesulitan yang dihadapi teman-teman selama di sana? Dan kadang-kadang ini juga ditanyain, apa sudah pernah melihat website perusahaan kami? Nah, kalau misalnya belum pernah, jadi bingung jawab apa ya. Jadi pastikan sudah pernah melihat, mempelajari website perusahaan tersebut yang teman-teman apply. Terus yang terakhir, apakah Anda tahu lokasi perusahaan kami? Nah, ini teman-teman kalau misalnya teman-teman sudah tahu, misalnya lokasinya di Kyoto gitu ya. Oh iya, saya tahu lokasinya di Kyoto kan ada budaya seperti ini, saya sudah coba searching. Nah, itu kan menjadi poin plus ya bagi teman-teman kalau teman-teman sudah mencari dan bahkan sudah tahu budaya di lokasi tersebut. Selanjutnya ya, jadi setelah mempersiapkan pertanyaan yang akan muncul, buatlah catatan untuk jawaban-jawaban tadi. Ini kan tadi saya udah ngasih sekian banyak pertanyaan yang mungkin muncul ya. Itu teman-teman tadi bisa bikin sendiri dulu aja di rumahnya. Pertanyaan tadi jawabannya apa? Agak dihafal juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi yang nggak benar-benar kayak menghafal banget gitu. Kalau di wawancara kalau menghafal banget kan kelihatan juga. Jadi ya paling nggak, tapi kalau sudah mempersiapkan, kita juga jadi akan tahu untuk menjawab pertanyaan sejenis. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi coba aja teman-teman sebelum wawancara ketik sendiri gitu ya jawabannya apa. Terus banyak berlatih ya yang terakhir, karena tanpa latihan meskipun sudah nyoba bikin catatan-catatan tadi ya bakal lupa gitu, jadi banyak berlatih. Nah ini
waktu online interview ya, posisinya itu seperti ini. Jadi waktu online interview ada dari perusahaan Jepang, ada dari perusahaan TSK di Jepang, dan dari kami ya, untuk menemani teman-teman ya sebagai interpreter. Nah, kemudian untuk di hari wawancara, apa aja sih yang perlu kita perhatikan? Yang pertama adalah teman-teman harus datang 15 menit sebelum waktu wawancara. Itu kenapa kami minta 15 menit biasanya? Karena kami biasanya mau ngecek nih jaringan teman-teman oke atau enggak, suara teman-teman oke atau enggak. Kadang-kadang kan kalau lewat Zoom gitu ya, itu biasanya ini nggak sih ke-mute sendiri gitu kan, atau belum nyambung nih sama audionya. Jadi kita minta untuk datang lebih awal supaya kita bisa ngecek video teman-teman oke atau enggak nih, suara teman-teman oke atau enggak. Jadi datang maksimal gitu ya 15 menit sebelum waktu wawancara. Kemudian yang kedua, cek lagi nih jaringan internet kita ya. Tadi yang kita udah bahas untuk persiapan device. Itu jaringan internet kita oke atau enggak. Kemudian waktu diwawancara di hari hanya itu duduk tegak ya, pastikan laptop kita juga sejajar, jangan sampai laptop kita itu ada di bawah, jadi kita ngeliatnya jadi gini, kan jadi nanti di layarnya jadi kelihatannya kita kayak ngelihat ke bawah. Jadi usahakan sejajar dan mata kita menatap ke kamera bukan ke layar ya. Kalau ke layar kan nanti ngelihatnya jadi kayak ke bawah juga ya, jadi ngelihatnya itu ke kamera. Kemudian, oh ini tadi sudah ya. Jangan lupa untuk rambutnya dirapihkan dan jangan pakai makeup yang tebal. Terus alur wawancaranya itu biasanya gimana aja sih Kak? Gitu ya. Jadi yang alur wawancara itu yang pertama adalah peserta masuk ke Zoom meetingnya. Nah setelah masuk biasanya menyapa dulu nih dari Jepangnya. Jepangnya nyapa nih, misalnya namanya Faris ya tadi. Hai Faris-san gitu, ohayo gozaimasu. Nanti disapa. Jadi setelah disapa biasanya Jepangnya juga kadang memperkenalkan diri ya. Jadi saya siapa, misalnya saya Tanaka-san gitu, atau yang lainnya siapa diperkenalkan ya, orang Jepangnya siapa. Nah, ini juga nih, jangan sampai teman-teman manggilnya sensei. Kadang-kadang sering banget dipanggilnya semuanya sensei gitu ya. Kalau tadi di awal sudah diperkenalkan, berarti coba diingat-ingat gitu namanya siapa. Berarti kan itu biasanya sacho ya, ataupun apa sih sacho itu? Jadi lupa bahasa Indonesianya. Sacho apa ya, Riz? Sacho itu direktur lah misalnya ya. Ya, betul. Ini sombong banget lupa bahasa Indonesia ya. jadi misalnya bisa dipanggil misalnya tadi namanya Tanaka Sacho gitu. Jadi jangan manggilnya sensei semua ya, karena kadang-kadang banyak yang manggilnya itu sensei. Kemudian selanjutnya setelah kita dipersilahkan untuk memperkenalkan diri, itu tambahin poin plus kita. Jadi nggak cuma memperkenalkan diri, misalnya nama saya Vira, saya dari Indonesia, pastinya udah tahu sebenarnya dari Indonesia gitu ya. Tapi ditambahkan gitu kayak sebelumnya saya bekerja, misalnya saya melamar sebagai Kaigo, sebelumnya saya pernah bekerja sambilan di Panti X gitu selama 3 bulan. Dan saya juga pernah melakukan kegiatan volunteer di panti apa selama 1 minggu misalnya, meskipun cuma 1 minggu atau 1 bulan itu nggak apa-apa diungkapkan ya teman-teman, karena mengungkapkan seperti itu kan jadi pewawancaranya tahu ya, oh si ini pernah punya kerjaan yang memang relevan nih sama yang lagi di-apply. Kemudian ataupun hobi, misalnya lagi ngelamar Kaigo juga gitu ya, tapi teman-teman punya hobi buat main gitar, itu bisa dipercantik bahasanya dengan iya, saya punya hobi untuk bermain gitar dan saya biasanya suka untuk menyanyi di depan orang lain gitu. Mungkin ketika nanti saya ada di Jepang dan bekerja di panti perusahaan Anda, saya bisa menghibur para orang tua untuk dengan gitar saya gitu. Ataupun saya memang hobi menyanyi. Itu kan bisa ya. Jadi teman-teman boleh menyampaikan hobi teman-teman tapi dipoles, dipercantik untuk berhubungan dengan pekerjaan yang teman-teman lamar. Kemudian setelah itu sesi pertanyaan ya dari pewawancara. Jadi setelah teman-teman tadi memperkenalkan diri, yang ditambah poin plus teman-teman ya. Jadi poin plus kenapa sih penting? Ya dong penting. Soalnya kalau misalnya tanpa poin plus, teman-teman sama aja nih sama kandidat yang lain. Jadi usahakan tambahin nih poin plus saya itu apa sih? Kenapa perusahaan harus milih saya? Nah kemudian habis dari itu teman-teman akan ditanya nih sama pewawancara, sesi tanya jawab ya. Setelah sesi tanya jawab selesai, sesi pertanyaan dari
peserta wawancara. Biasanya nanti teman-teman akan ditanyakan ada pertanyaan atau tidak. Gitu. Kalau ada pertanyaan, kalau ditanyakan seperti itu, teman-teman usahakan bertanya. Kenapa usahakan bertanya? Karena dengan bertanya kan teman-teman menunjukkan ketertarikan teman-teman dengan perusahaan tersebut. Jadi bertanyalah. Kemudian yang terakhir ucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Itu ya kalau untuk alur wawancara. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan adalah jangan lupa untuk tersenyum dan sapa para pewawancara. Jadi ya tersenyum tadi ya kayak misalnya tadi ohayo gozaimasu. Jadi wajahnya itu tersenyum, apalagi yang pekerjaan-pekerjaannya servis ya seperti kaigo ataupun food service itu kan akan bertemu orang lain ya. Jadi pasti wajah teman-teman itu akan sangat dinilai nih wajahnya lagi happy. Kalaupun di hari itu lagi sedih ya pas wawancara coba untuk tersenyum dulu gitu ya selama 10 sampai 15 menit. Kemudian jangan memanggil dengan sapaan sensei yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, kemudian poin yang selanjutnya adalah berusaha menjawab dengan menggunakan bahasa Jepang. Ini poin yang juga sangat-sangat penting. Karena Jepang itu biasanya ingin tahu kemampuan bahasa Jepang teman-teman tuh sampai semana sih gitu ya. Jadi kalau bisa berusaha untuk pakai bahasa Jepang, meskipun biasanya kalau misalnya teman-teman lagi wawancara itu akan ditemani oleh interpreter, kami akan mendampingi, tapi biasanya Jepang akan memilih orang-orang yang berusaha banget nih pakai bahasa Jepang. Kecuali kalau udah mentok ya, kalau udah mentok kemudian Jepangnya nggak ngerti nih, teman-teman mau ngomong bahasa Jepangnya tadi apa sih maksudnya, nah itu boleh pakai interpreter ya, atau kalau memang udah mentok banget saya boleh nggak pakai bahasa Indonesia gitu, teman-teman tanyakan ya ke pewawancara. Nah itu, kemudian ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di akhir ya, misalnya sebelum pamit itu terima kasih sudah memberikan saya kesempatan interview. Terus poin selanjutnya adalah, oh iya ini poin yang juga penting ya. Jadi kadang-kadang karena ini budaya sih ya. Jadi kalau budaya Jepang itu kan suka ngangguk-ngangguk ya teman-teman. Suka ngangguk, suka hai gitu ya. Itu kelihatan sepele gitu ya, tapi kalau misalnya diwawancara teman-teman diem aja ya, itu mereka bingung gitu, ini responnya mana gitu. Jadi kalau misalnya si Jepang, pewawancara itu lagi jelasin sesuatu, usahakan dengan hai gitu ya, ada hai-nya atau mengganggu. Itu kalau kita mengerti, kalau misalnya nggak mengerti ya bisa ditanyakan gitu. Maaf tadi saya belum mengerti, boleh dijelaskan lagi gitu. Jadi ada respon ketika orang Jepang ngomong itu, kita ada respon gitu ya. Nah, terus yang terakhir yang paling penting adalah percaya ya sama dirimu kalau kamu tuh bisa gitu, percaya diri. Karena dari semua ini yang paling penting itu juga percaya diri. Kalau teman-teman udah prepare kayak tadi ya, pakaiannya udah bagus, kemudian rambutnya udah disisir rapi ya, device-nya juga udah bagus, internetnya jaringannya oke, tapi teman-teman nggak percaya diri waktu di hari wawancara. Ya itu nanti jadi nol semua gitu ya. Jadi percaya aja, bismillah bisa nih wawancaranya gitu. Jadi karena ketika teman-teman percaya diri, aura teman-teman tuh beda pas wawancara gitu ya. Meskipun bahasa Jepangnya belum begitu bagus, gitu. Gak apa-apa gitu. Karena kan bahasa Jepang itu bahasa asing ya buat kita. Jadi wajar kalau kita itu masih belajar banget gitu. Dan kalau saya sih ngebayangnya kadang-kadang orang Jepangnya nggak ngerti bahasa Indonesia gitu, tapi kalau saya bisa bahasa Indonesia dan bisa bahasa Jepang gitu. Jadi membuat diri kita itu percaya diri. Apapun cara teman-teman boleh. Kalau saya tadi dengan cara gitu ya. Kalau teman-teman mungkin dengan cara gimana pun, yang penting buat teman-teman di hari-hari itu jadi percaya diri dengan kemampuan teman-teman. Karena kan sudah berusaha panjang, tinggal di hari H. Nah, dan yang terakhir, jangan menunda gitu ya untuk belajar bahasa Jepang, karena kunci untuk lulus wawancara yang paling utama itu adalah bahasa Jepang. Kayak tadi ya udah dijelaskan, teman-teman bisa bisa belajar bahasa Jepang lewat Alkalearn, kemudian nanti bisa apply lewat Hello World gitu ya. Yang tadi sudah disampaikan oleh pembicara pertama kita Bu Heni dan pembicara kedua kita tadi ya, aja teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan mungkin belum jelas, mungkin pingin tahu info lebih detail lagi tentang SSW, teman-teman boleh banget untuk langsung ke WhatsApp kami, ini di screenshot ya. Sekarang di screenshot aja nih, supaya nanti nggak lupa, yang penting udah ada di HP. Ada WhatsApp-nya, kemudian kami juga ada Instagram, jadi kalau teman-teman mau tanya apapun seputar pekerjaan di Jepang, seputar SSW, teman-teman bisa WA langsung atau Instagram ke kami ya. Itu aja. Terima kasih, semoga bermanfaat dan jangan menyerah gitu ya teman-teman untuk menggapai mimpi bekerja di Jepang. Itu aja. Saya kembalikan ke
MC. Oke, terima kasih Mbak Firas atas pemaparan materinya. Bagaimana teman-teman makin tertarik ya untuk bekerja di Jepang? Tadi Mbak Firas udah rangkum nih mengenai kayak penjelasan SSP itu apa, dari persyaratannya itu apa, hingga kayak apa yang perlu dipersiapin sama gambaran pertanyaannya maupun wawancara nantinya. Oke, makin seru aja nih webinar kali ini. Oke, kita lanjut aja nih ke sesi selanjutnya, yaitu sesi Q&A. Nah, bagi teman-teman yang tadi udah di kolom komentar, nanti kami akan bacakan. Tapi kita utamain nih buat bagi teman-teman yang mau raise hand, langsung unmute biar langsung jawab pertanyaannya. Oh, baik Kak, permisi mau tanya. Oke, Ini Mario, silakan. mau tanya Kak. Kebetulan ke Jepang itu kan minimal belajar dan tahu bahasa Jepang ya Kak ya. Itu di sini di program ini minimal berapa bulan atau berapa tahun begitu pembelajarannya. Gitu. Makasih Kak. Oke, makasih Mas Mario atas pertanyaan. Mungkin boleh dari Bu Heni ya untuk menjawab. Ya, Silakan, Mbak. makasih banyak Mas Faris. Oke, Mario Sang. Jadi untuk pembelajarannya untuk yang mulai dari nol ya, Mario Sang ya. Oh ya, kebetulan saya dari nol Kak. Ya, oke, yang mulai dari nol, dari mulai nol sampai selesai itu 6 bulan pelatihannya. Nah, selama 6 bulan itu agendanya 2 bulan pertama itu belajar N5, 2 bulan kedua itu belajar N4, lalu 2 bulan terakhir yang dipelajari adalah SSW dan persiapan mensetsu atau persiapan interview ya. Gitu, jadi totalnya 6 bulan keseluruhannya. Oh ya, N5 sama N4 ya Kak ya. Ya, betul. Yang dipelajari sampai N4, mulai dari 0 sampai N4. Nanti untuk ujiannya langsung ke N4 aja ujiannya. Jadi nggak perlu ujian N5 dulu, terus ujian N4, maksudnya JLPT ataupun JFT-nya gitu ya. Langsung aja ke JFTA 2 atau JLPT N4. Oh baik, makasih Kak. Kebetulan saya ini baru belajar dari nol sekali nih Kak. Makasih ya Kak ya. Sama-sama Mario Sang. Mudah-mudahan Ya. menjawab ya. Yo, makasih. Oke, terima kasih Mas Mario. Semoga terjawab ya pertanyaannya. Oke, mungkin belum ada yang mau raise hand ya. Aku alihin ke komentar ya, kolom komentar. Oke, ada yang mau jawab pertanyaan nih. Dari Ibnu Amrizal. Kalau sudah dapat job di Hello, apakah ada biaya atau gratis? Mungkin dari Mbak Arta ya, boleh menjawab. Oke, makasih ya tadi. Ibnu ya tadi ya. Jadi untuk di suara aku nggak kekecilan kan ya? Kali ini Aman, Mbak. aman ya. Oke. Jadi untuk di Hello sendiri, kalau apply itu nggak bayar ya. Jadi bayarnya itu hanya tadi waktu update akun gitu. Nah itu 1 kali aja berlaku seumur hidup. Terus kalau teman-teman udah update akun nih udah bayar, terus mau apply job itu nggak akan ada biaya lagi gitu. Jadi gratis. Misal teman-teman mau apply SSW Kaigo gitu ya di perusahaan A, daftar nih nggak bayar. Misalnya belum lulus gitu ya, terus teman-teman mau coba lagi di perusahaan Kaigo, nah itu juga nggak bayar lagi. Jadi nggak ada biaya pun ada teman-teman gratis setiap apply job gitu. 1 kali tadi waktu upgrade akun kayak gitu ya. Semoga menjawab ya Mas Ibnu. Oke, terima kasih Mbak Arta atas jawabannya. Semoga dari Mas Ibnu terjawab ya pertanyaannya. Oke, ada yang raise hand nih dari Nomikana. Silakan. Boleh, mungkin kalau memungkinkan on cam, boleh di on cam ya. Terima kasih. Halo, Oke, silakan Mas. saya mau tanya, Kak. Silakan. Kalau di Arkaler ini bisa buat, misalnya saya kan udah belajar nih, saya belajar ini udah sampai N4, tapi saya belum punya sertifikat. Arkaler bisa bantu nyari sertifikat, terus sampai saya cari kerja, itu bisa, Kak? Jadi saya nggak perlu belajar lagi dari N5 sampai ke N4, tapi saya belum punya sertifikat gitu.
Oke, aku jawab ya, Mas Faris Oke, Mas. ya. Baik. Oke, Nomisang. Jadi Nomisang sudah pernah belajar dari 0 sampai 4 gitu ya, tapi memang belum dapat sertifikatnya. Untuk sertifikasi ini ibaratnya bahasa Inggris ada TOEFL, kalau di Jepang ada JLPT sama JFTA 2. Nah, caranya gimana supaya dapat sertifikat gitu ya? Caranya pertama daftar dulu. Daftarnya kemana? Kalau JLPT ke website JLPT, kalau JFTA 2 ke website JFTA 2. Setelah daftar, bikin akun dulu, daftar, setelah itu pilih nih lokasi ujiannya di mana, tanggal berapa, lalu dibayar sesuai dengan tarif resmi yang ada di situ, baru ikut ujiannya. Jadi mungkin yang harus dipersiapkan oleh Nomisang itu adalah latihan-latihan soalnya. Gitu kali ya, latihan-latihan soalnya. Kita ada juga kelas untuk tryout, persiapan khusus untuk tryout itu ada. Jadi memang benar-benar khusus latihan soal doang nih isinya. Untuk JLPT, JFT, dan juga SSW-nya. Gitu. Jadi mungkin Nomisang perlu latihan, mempersiapkan diri untuk latihan soal. Setelah dapat sertifikasinya, nanti bisa kontak kita lagi untuk kita bantu ke job matching proses. Gitu Nomisang. Ya. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Nomisang ya. Semoga terjawab ya, Mas. Baik, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, makasih Bu Eni atas jawabannya. Aku lanjut. Oh, ada yang presnya nih dari Pak Mas Rijaludin. Silakan, Mas. Pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran kan, Pak? Kedengaran kan, Pak? Kedengaran, Mas, ya? Aman. Ya, saya kan ex-kan susah ya kayak. Terus saya juga baru lulus kuliah dari Fakultas Teknik Penerbangan ya kayak. Tapi ex-kan saya dulu tuh saya tuh otomotif. Tapi untuk TP sudah punya JLPT N4, tapi SSW saya belum punya gitu. Saya pengen cari jobnya tuh bidang aviasi, apakah ada kayak SSW-nya gitu. Oke. Saya juga nunggu kabar SSW itu. Oke, Mas. Mungkin dari Mbak Firas ya, bisa dibantu jawab. Iya, Mas Rijal ya tadi ya nanya. Ya, benar. Untuk aviasi saat ini belum ada, Mas. Cuman mungkin nanti akan masuk juga sih selama itu sudah ada di list 14 bidang SSW. Itu berarti nanti akan bertahap akan masuk ke Indonesia ya. Memang tertariknya hanya di bidang itu aja ya, Mas Rijal? Ya tidak juga sih, karena saya lulusan fakultasnya itu, terus saya juga tertarik dengan bidang otomotifnya juga sebenarnya itu, permesinan manufacturing juga tertarik. Kayaknya sayang aja gitu ijazah saya itu. Apa? Kurang jelas tadi. Sayang dengan ijazahnya itu ya. Ijazahnya ya. Mungkin mudah-mudahan ini ya tahun ini sudah mulai masuk ujiannya karena bertahap banget ya. Setiap tahunnya itu nanti akan ada yang baru lagi bidangnya yang masuk ke Indonesia maksudnya ujiannya. Jadi kalau Mas Rizal tadi apalagi sudah punya JLPT N4 tadi kan ya, sudah punya JLPT N4, tinggal skillnya saja, berarti tinggal ditunggu saja gitu ujiannya. Nanti kalau misalnya memang itu Mas Rizal bisa menghubungi kontak kami, nanti kami jadi masukkan data kami, kalau nanti ada ujiannya kami bisa menghubungi Mas Rizal. Kita reminder gitu ya. Gimana Mas Rizal? Tadi kebisingan saya tadi kayak suara motor. Untuk misalkan SSW yang manufakturnya itu, ya mesin manufakturnya itu apakah untuk saat ini buka nggak, Kak? Kalau food manufacture, gimana? Dua bidang itu, saya terkait dengan dua bidang itu, aviasi, manufaktur ya industri gitu kan, ya otomotif gitu. Ya. Kalau saat ini di Indonesia belum ya, karena untuk yang manufacture itu baru food manufacture, tapi kalau tadi yang sudah ada di 14 bidang itu berarti pasti akan ada gitu bidangnya, karena biasanya ex magang kalau yang untuk bidang-bidang yang memang belum ada ujiannya itu persyaratannya harus ex magang di bidang yang sama sebelum ujiannya itu, kalau memang ujiannya di Indonesia belum ada. Tapi nanti kalau ujiannya sudah ada, Mas Rizal bisa langsung apply sih ya ujiannya untuk ujian yang memang tadi diinginkan. Nanti Mas Rizal hubungi aja kontaknya ke kami, nanti kami kalau sudah ada informasi terkait ujiannya, nanti kami hubungi Mas Rizal lagi.
Oh iya siap Kak. Ini kan ya sebenarnya saya juga akan menghubungi ya Kak ke depannya, tapi saya juga tidak bisa menjanjikan ya kayak karena saya juga perlu agensi untuk pengiriman ke depannya gitu, untuk agensinya gitu, perlu agensi sebetulnya. Agensi gimana Mas? Buat ke sebagai Jepangnya? penyalurnya ini, ya penyalur seperti gimana tata caranya untuk wawancaranya gitu kan. Interpreternya juga perlu juga gitu kan, nggak bisa sendirian. Iya betul. Makanya tadi coba Mas bisa hubungi kami, karena kalau kami juga memang sudah memberangkatkan lebih dari 60 orang gitu dan sudah mendampingi banyak yang wawancara juga ke Jepang. Jadi kalau tadi Mas Rizal nanya gimana nanti untuk pendampingan seperti interpreternya gitu ya, kami juga memang untuk jasanya untuk membantu teman-teman bisa bekerja di Jepang. Terima kasih Kak. Ya. Coba aja kirim CV-nya, Rizal. Oh iya, ya nanti saya kirim. Ya ke siapa tahu kan kamu udah S1 ya? Oh, enggak, saya diploma 3 ya Pak ya. N3, bahasa Jepangnya N berapa? N4. N4, coba naikin di N3 deh, mungkin bisa. Coba aja. Mau upgrade gitu Pak. Makanya pengen ikut Arkale itu ya, pengen upgrade juga sampai ya level yang lebih baik gitu. Iya, siapa tahu bisa masuk engineer kan, coba aja. Nah itu Pak yang saya pengen bicarain itu tujuannya gitu Pak. Iya, kan ada pengalaman kerja, terus pendidikan N3 lah. Karena kan kalau engineer yang apa namanya bukan interpreter ya, dia nggak perlu N2 sih. Oh, iya, siap, Pak. Coba di-share aja. Ya. Iya. Oke, semoga terjawab ya Mas Rizal pertanyaannya. Oke, aku lanjut lagi ke kolom komentar ya pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan sama nih dari Mas Hasbi sama Mas Hadi ya. Apakah tes SSV itu di Hello ya atau di mana ya? Terima kasih. Boleh mungkin dari Mbak Arta kali ya. Oke. Mas itu Hasbi ya? Mas Hasbi sama Mas Hadi ya. Mas Hasbi dan Mas Hadi ya. Jadi untuk tes SSW itu bukan di Hello ya. Jadi nanti kalau ujian SSW itu teman-teman daftar dulu nih sama kayak jawab tesnya atau kayak tadi. Nah, daftarnya di mana teman-teman bisa googling aja ya. Ujian SSW Indonesia atau Tokute Gino Indonesia. Nanti muncul website kedutaan Jepang di Indonesia. Nah di situ ada infonya lengkap, misalnya SSW bidang Kaigo itu ujiannya kapan, daftarnya kapan, terus SSW bidang Putris ujiannya kapan, daftarnya kapan, itu ada di situ semua. Jadi teman-teman nanti daftar di situ, terus kalau udah dapat sertifikat SSW-nya, terus udah dapat juga udah belajar bahasa Jepang juga ya, kalian dapat sertifikat JLPT, baru deh ke Hello World untuk daftar kerjanya gitu. Jadi untuk Hello World itu isinya hanya lowongan aja ya teman-teman, bukan untuk ujian SSW-nya. Seperti itu. Oke. Menjawab ya. Semoga terjawab ya dari Mas Hasbi sama Mas Hadi. Oke, aku lanjut pertanyaan dari kolom komentar ya. Dari Mas Ega, apakah kerja di Jepang dengan visa Tokute Gino bisa pulang tiap tahunnya? Dan untuk tiket pesawatnya dari perusahaan atau biaya sendiri? Oh, mungkin boleh dijawab oleh Mbak Firas ya, dibantu. Ya, tadi pertanyaannya yang pertama tiket pesawat ya. Oh, bisa pulang setiap tahun atau tidak ya? Iya, Mbak. Kalau untuk Tokute Gino itu bisa pulang ya teman-teman setiap tahun, tapi dalam setiap tahun itu karena teman-teman punya namanya cuti berbayar. Cuti berbayarnya tuh misalnya dapat 10 hari ya. Jadi selama 10 hari itu teman-teman bisa balik ke Indonesia gitu ya. Tapi kalau bisa sih jangan pulang juga kalau misalnya dalam 10 hari gitu ya. Misalnya cuti berbayar 10 hari, kita pulangnya 10 hari. Nanti kalau tiba-tiba teman-teman sakit atau ada sesuatu yang urgent jadi nggak bisa izin lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya memang punya cuti berbayar setiap tahun 10 hari, misalkan misalnya pulangnya 7 hari gitu, jadi masih punya simpanan 3 hari. Dan itu diperbolehkan ya kalau untuk Tokute Gino itu berbeda dengan magang. Kalau Tokute Gino teman-teman punya hak untuk cuti gitu, cuti berbayar. Jadi bisa balik mungkin misalnya bisa balik ke Indonesia atau misalnya mau jalan-jalan di Jepangnya. Kemudian pertanyaan kedua tadi untuk pesawat ya, kalau untuk pesawat selama ini sudah di-provide gitu ya oleh perusahaan. Jadi tidak ada biaya lagi, tapi itu untuk pertama kali gitu ya, bukan tiap tahun selama pulang pergi ke Indonesia dibiayai gitu ya, itu hanya pertama kali saja.
Oke, terima kasih Mbak Firas atas jawabannya. Semoga terjawab ya Mas pertanyaannya. Oke, aku lanjut dari kolom chat ya pertanyaannya. Permisi Kak, mau bertanya lagi. Misalkan selama 6 bulan pembelajaran ada yang tidak lulus ujian N4, apakah pembelajarannya diulang lagi Kak? Mungkin dari Bu Heni ya, dibantu. Oke, makasih Mas Faris. Oke, jadi misalnya kan tadi pelatihan 6 bulan ya, gitu ya. Terus setelah 6 bulan misalnya nih amit-amit gitu ya, ternyata nggak lulus nih JLPT N4-nya atau JFTA 2-nya atau SSW-nya gitu ya, nggak lulus. Terus gimana? Apakah saya harus ngulang lagi dari awal? Minasang boleh ngulang lagi, nggak harus dari awal, dari tengah-tengah juga boleh. Misalnya Minasang mau ikut batch yang kebetulan lagi running juga di tempat kita gitu ya. Oh, ini cocok nih kayaknya nih ikut batch yang ini. Mau ngulang lagi boleh. Tanpa biaya tambahan ya, Minasang ya. Itu jadi mau ngulang lagi boleh, mau ngulang SSW-nya boleh, mau ngulang latihan tryout-tryout-nya boleh. Jadi silahkan aja tanpa biaya tambahan lagi. Gitu ya. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke, semoga terima kasih Bu Heni atas jawabannya. Tadi yang ngasih pertanyaan itu Mas Mario ya. Oh, Mario ya. Ya, Oke. semoga terjawab ya Mas Mario. Oke, aku lanjut. Atau ada yang mau resen mungkin yang mau bertanya langsung? Belum ada ya. Oke, aku lanjut ke kolom chat aja ya. Oke, Oke, sama-sama Mas Mario. Oke, aku lanjut dari pertanyaannya dari Mas Ibnu lagi ya. Untuk pengurusan biodata diri lengkap, untuk pengurusan surat-surat COE dan lain-lain itu apakah Hello Work atau Akaran ya? Jika bisa lewat Hello Work, apakah ada biaya tambahan? Dan kalau bisa kasih tahu total biaya yang harus disiapkan hingga berangkat ke Jepang itu berapa ya? Oh, mungkin Mbak Arta ya, tolong dibantu. Oke, Mas Ibnu lagi ya tadi ya. Iya. Jadi buat ngurusin surat-surat dokumen gitu ya, itu ini mungkin bukan lewat Hello Work ya, jadi lewat Hello Work itu nanti apply-nya, terus kalau misalnya udah nanti untuk wawancara kemudian pengurusan seterusnya itu nanti dibantu oleh tim dari ya nanti. Jadi mungkin Mbak Firas bisa bantu jelasin lebih detail ya itu. Jadi untuk pengurusan dokumen-dokumen seperti itu nggak lewat ya Mas ya. Jadi lewat tadi untuk saya aja. Mungkin Mbak Firas mau tambahin? Iya, betul yang tadi sudah dijawab oleh Mbak Kak. Ya, mungkin nanti kalau teman-teman sudah lolos dari Hello Work, nanti kami akan bantu gitu untuk proses dokumen. Kalau tadi biayanya apakah ada biaya atau tidak, sudah tidak ada biaya ya kalau untuk pengurusan dokumen COE-nya. Terima kasih Mbak Arta dan Mbak Firas atas jawabannya. Semoga terjawab ya Mas Ibnu pertanyaannya. Oke, aku lanjut lagi ke kolom chat ya pertanyaannya. Dari Mas Septa nih, untuk kandidat yang punya riwayat mata minus tinggi, apakah bisa bekerja sebagai kandidat Tokutegino SSW pertanian atau peternakan? Kebetulan untuk proses belajarnya memang masih tahap belajar di Nihongo bab 5, tapi sering menjadi pertanyaan buat diri sendiri. Mungkin Mbak Firas bisa dibantu. Kalau untuk tadi tinggi badan seperti itu ya, itu kalau tidak ada request dari perusahaan, sepertinya umum ya, tidak ada ketentuan harus berapa tingginya, beratnya berapa gitu. Yang penting sih pasti tidak terlalu ini ya, tidak terlalu kurus ataupun tidak terlalu obesitas, karena kan waktu wawancara pasti kelihatan ya, dan di CV juga ada gitu ditulis untuk berapa beratnya, tingginya gitu. Tapi kalau ketentuan berapa tingginya tidak ada, kecuali memang perusahaan tersebut request gitu untuk yang memang tingginya di atas 160 atau 170 gitu ya. Tapi kalau secara umum itu tidak ada ketentuannya. Sudah menjawab. Oke, terima kasih Mbak Firas atas jawabannya. Semoga terjawab ya Mas Septa. Oke, ya, terima kasih Mas. Oke Mas. Oke, ada yang mau ada yang resen buat pertanyaan dari Mas Ragil, boleh Mas Ragil? Untuk kedengaran Mas? Kedengaran Mas, ya aman. Oh ya, ini kan di sini ada Arkaler sama Hello Work ya, itu kerjasama Mas ya? Ya betul. Oh Mas. ya. Jadi untuk pembelajaran ini kalau yang di Arkaler ini seperti bootcamp yang di programming begitu ya? Atau tatap muka begitu maksudnya untuk pembelajarannya? Dari Bu Heni mungkin ya.
Oke, makasih Mas Faris. Oke, Ragil Sang. Jadi kalau di Arka itu pembelajarannya bootcamp-nya itu 100% online atau daring gitu ya. Jadi tatap mukanya enggak di lokasi gitu, tapi lewat laptop ataupun HP masing-masing gitu ya. Oh, ya. Nah, gitu. Jadi mungkin seperti itu cara belajarnya bisa lewat e-learning platform dan juga ada live class-nya bersama sensei. Live class-nya artinya daring ya ataupun online. Oh ya, siap, siap. Terus untuk ini apa untuk Arka Learn-nya itu dia untuk pembelian paketnya itu maksudnya per paket pembelajaran atau dia langganan begitu? Cukup bayar sekali aja, itu akses selamanya. Jadi nggak yang Untuk langganan bayar ya, terus gitu. Jadi untuk bayar seluruh sekali materi aja. begitu. Untuk yang full stack itu adalah N4, N5, dan SSW. Gitu. Oh iya. Terus untuk tesnya nanti berarti ini ya pesertanya mandiri ya, Pak? Untuk apanya? Untuk misalkan untuk tes JFT atau JLPT, terus untuk SSW-nya gitu. Iya, betul. Jadi langsung daftar aja di website-nya. Kalau JLPT, JFT di Prometric gitu ya, SSW juga di Prometric gitu. Itu untuk JFT sama SSW itu belum ada di Sulawesi ya, Mbak? Kebetulan saya di Sulawesi Barat ini. Udah buka website-nya belum? Kemarin saya cari info jadwal tuh untuk Pulau Sulawesi belum ada kayaknya. Jadi cuma ada untuk yang JLPT, kalau JFT-nya nggak ada itu. Belum keluar lagi berarti ya lokasi terbarunya ya? Iya. Terus untuk ininya Pak, penyalurannya itu jadi lewat ini ya, lewat Hello Work ya? Iya, untuk yang job-nya ya, maksudnya Ragil ya, dan juga misal sudah tes tuh punya JFT dan SSW gitu. Jadi penyalurannya lewat Hello Work ya? Iya, betul. Nanti detailnya bisa dari Mbak Arta ya. Iya, aku mau nambahin sedikit ya. Mas Ragil. Dari Hello Work ya? Iya, jadi tadi misalnya Mas Ragil udah belajar Jepang gitu ya, dari Alkalan terus udah dapat sertifikatnya, nanti lanjut untuk daftar jobnya di Hello Work gitu ya. Pilih jobnya di situ yang sesuai minat dan kualifikasi itu Mas Ragil, nanti apply-nya lewat Hello Work, terus nanti lanjutnya misalnya pendampingan saat wawancara gitu, terus mengurus dokumen itu nanti lanjut ke dibantu oleh Mbak Firas ya, Mbak Firas dan tim. Oke. Yaudah. Oke, semoga sama-sama. Semoga terjawab ya Mas Ragil. Terima kasih Mbak Arta, Mbak Bu Heni atas jawabannya. Oke, aku lanjut ke pertanyaan dari kolom komentar ya. Dari Mas Muhammad Aulia Azaki nih. Izin bertanya, di program SSW atau Tokutegino ini ada beasiswa dana talangan 100% nggak ya, Kak? Terima kasih, Kak. Mungkin dari Mbak Firas boleh dibantu jawab. Ya, ini beasiswa dana talangannya untuk belajar bahasa Jepang atau gimana nih? Gimana nih Mas Muhammad Aulia? Bisa Ya, izin bertanya Kak. Ya. Izin untuk keberangkatannya Kak, kan dana keberangkatannya banyak biaya Kak. Ada dana talangannya atau gimana Kak? Ya, kayak tadi yang sudah dijelaskan. Jadi kalau untuk biaya keberangkatan kan tidak ada biaya lagi ya, teman-teman sudah free gitu. Jadi mungkin yang teman-teman memang tadi harus dipersiapkan, tadi mungkin untuk belajar bahasa Jepangnya dulu gitu. Kalau tadi untuk tiket pesawat itu biasanya sudah di-provide oleh perusahaan di Jepang. Jadi kalau yang dimaksud biaya talangannya itu adalah biaya keberangkatan, itu tidak ada biaya ya. Tapi kalau misalnya teman-teman maksudnya biaya talangannya pertama kali datang ke Jepang, jadi perlu uang awal gitu, itu beda lagi ya kalau itu. Tapi kalau untuk sebelum keberangkatan, pesawat dan dokumen COE itu sudah dibantu dan di-provide oleh perusahaan di Jepang. Mungkin kalau yang untuk beasiswa sekolah, mungkin dari Bu Heni ada tambahan. Ya, makasih Mbak Firas. Jadi kalau beasiswa kita memang bisa reguler ya untuk pelatihannya ataupun bootcamp-nya kita reguler ngadain beasiswa gitu. Jadi memang di tahun ini kemarin beasiswanya udah ada gitu, udah diselenggarakan. Kepengennya sih nanti akhir tahun ada beasiswa lagi gitu ya, tapi ya mudah-mudahan nanti prosesnya lancar kita infoin. Nah, jadi nanti kalau mau tahu tentang status prosesnya seperti apa, program beasiswanya gimana, itu bisa langsung lihat di Instagram atau kalau mau join di komunitas kita juga bisa gitu ya. Nanti semua informasi ada di situ semua gitu ya. Mudah-mudahan menjawab ya.
Gimana Mas Aulia Azaki? Terima kasih. Oke, semoga terjawab ya Mas. Terima kasih Mbak Firas dan Bu Heni atas jawabannya. Oke, aku lanjut lagi nih dari pertanyaan dari kolom chat. Dari Mas Muhammad Ilyas Akbar. Kak, izin tanya. Saya sudah selesai kelas N4 dan SSW-nya. Sekarang lagi berjuang nih buat dapetin sertifikat JLPT N4 di tanggal 2 Juli dan sertifikat SSW restoran di tanggal 3 Agustus. Kalau ingin mengikuti kelas persiapan untuk Mensetsu atau Kaiwa gitu, apakah bisa Kak? Boleh dari Mbak Firas kali ya? Persiapan kelas Mensetsu. Iya, Mensetsu. Wawancara. Tadi yang maksudnya kelas di bootcamp atau gimana? Tadi karena waktu pas awal Bu ini sempat jelasin juga ya Bu, yang bootcamp. Iya betul. Jadi kalau misalnya aku nggak salah nangkep ini ya, pertanyaan dari Muhammad Ilyas Akbar nih, artinya JLPT-nya udah ada, terusnya baru mau nanti 2 Juli gitu ya, Ya, amin 2 Juli. mudah-mudahan lolos ya. Terus SSW-nya di 3 Agustus juga amin mudah-mudahan lolos gitu ya. Jadi nanti kalau mau latihan Kaiwa gitu ya, mendingan ikutan komunitas kita aja yang di Discord, itu gratis kok. Jadi bisa latihan Kaiwa, bisa diskusi sama teman-teman yang lain, sama member, jadi nggak akan ngerasa sendirian juga gitu ya. Nanti kita bakalan banyak sering bikin event-event juga terkait latihan interview, percakapan seputar tematik-tematik tertentu gitu ya. Jadi mendingan ikut itu aja, itu gratis kok gitu. Nah, itu bisa teman-teman yang lain juga bisa sambil latihan ya. Sebelum interview Betul. biar ada teman latihan bareng bahasa Jepang, latihan interview itu kan mungkin lebih semangat ya. Ada teman Ya. berjuang. Betul, jadi nggak sendirian banget ya. Betul-betul. Oke, terima kasih Mas Mbak Firas dan Bu Heni atas jawabannya. Semoga terjawab ya Mas Muhammad Ilyas pertanyaannya. Oke, aku lanjut lagi ke kolom chat ya pertanyaannya. Dari Mbak Indrawati. Permisi Kak, saya mau tanya. Kalau mau ikut program Tokutegino tapi sertifikat N4-nya tesnya melalui NATES, apakah bisa dan langsung ikut pelatihan SSP Care Worker? Dan kalau boleh tahu perbedaan dan keuntungan dari Tokutegino, Kaigo, dan Kaigo Fukushishi lebih baik mana ya? Oke, terima kasih pertanyaannya dari Mbak Indrawati. Mungkin dari Mbak Firas ya, dibantu. Mungkin kalau tadi yang pertanyaan tentang Kaigo dan Kaigo Fukushishi ya, yang ke saya ya. Yang Kaigo tadi itu perbedaannya apa sih Kaigo dengan Kaigo Fukushishi? Jadi perbedaannya adalah kalau Kaigo itu, kalau yang Kaigo umum ya, itu biasanya 5 tahun pertama teman-teman bekerja di Jepang. Jadi SSW biasanya ada 2 ya. SSW yang pertama itu adalah 5 tahun pertama teman-teman ada di Jepang, itu teman-teman belum boleh membawa keluarga, hanya diri teman-teman ya, karena biasanya itu disediakan, kadang-kadang ada disediakan asrama perusahaan atau apato yang disediakan perusahaan dan tinggal bareng sama teman-teman lain yang satu perusahaan. Nah, kemudian setelah 5 tahun teman-teman ada ujian negara ya, ada ujian negara dan lanjut di TG2 atau SSW2. Nah, ini yang SSW2 ini yang tadi Kaigo Fukushishi. Sedangkan yang pertama Kaigo umum gitu ya. Jadi Kaigo Fukushishi ini ibaratnya udah punya license untuk Kaigonya gitu dan diakui oleh negara dan boleh membawa keluarga. Jadi bedanya Tokutegino pertama dan Tokutegino kedua, Tokutegino kedua itu boleh membawa keluarga ya. Jadi kalau misalnya Mbak Indrawati mungkin sudah menikah gitu, suaminya diajak ataupun anaknya diajak, itu bisa setelah 5 tahun bekerja di Jepang. Nah, ini kalau newcomer atau pendatang baru ke Jepang. Tapi kalau misalnya mungkin Mbak sudah pernah magang gitu ya di Jepang, itu walaupun misalnya magangnya dulu sebagai EPA gitu, teman-teman bisa selama 3 tahun di Jepang awal, kemudian ikut ujian Kaigo Fukushishi, itu sudah bisa, kalau lolos sudah bisa bawa keluarga atau sudah lanjut itu, ibarat sudah lanjut di Kaigo Fukushishi atau Kaigo SSW kedua ya. Bedanya itu. Saya tambahin ya. Ya Pak. Kalau Kaigo itu kan salah satu jenis pekerjaannya ya. Tapi kalau Kaigo Fukushishi, C itu sebenarnya license ya, sertifikat. Jadi kalau misalnya dia ahli las ya, itu Yosetsu C dia kan. Nah, jadi Kaigo Fukushishi itu salah satu sertifikat sertifikat kenegaraan. Jadi kalau dia udah lulus ujian negara mengenai Kaigo, baru dia akan mendapatkan Kaigo Fukushishi.
ini merupakan salah satu sertifikat yang paling tinggi di pekerjaan Kaigo ya, salah satunya ya. Ya, itu aja sih. Oke, terima kasih Pak Aswandi dan Mbak Firas atas jawabannya. Semoga mungkin ada tambahan dari Bu Heni terkait kayak sertifikat N4-nya tes NATES, tapi bisa langsung ikut pelatihan SSW Carryover nggak ya? Oh ya, untuk yang SSW bisa dimintanya itu bukan NATES ya, bisa diminta JLPT ataupun JFTA 2 gitu ya. Tapi kalau mau ikutan bootcamp yang SSW-nya aja dengan menggunakan NATES, itu sebenarnya bisa. Tapi ujung-ujungnya nanti ketika mau job matching gitu ya, tetap harus JLPT ataupun JFTA 2 gitu ya. Oke, terima kasih Bu Heni atas jawabannya. Semoga terjawab ya Mbak Indrawati pertanyaannya. Mungkin satu lagi ya pertanyaannya dari kolom chat, yaitu dari Mas Anto Riyadi. Pak, izin bertanya, untuk pelajar lulusan 2024, apa saja yang perlu dipersiapkan dari sekarang? Oh, mungkin persiapan buat TOEFL Tegino kali ya? Mungkin dari Mbak Firas bisa dibantu. Ya, maaf tadi sepertinya jaringannya apa pertanyaannya boleh diulang? Oke, iya Mbak, dari Mas Anto Riyadi. Kak, izin bertanya, untuk pelajar lulusan 2024, apa saja yang perlu dipersiapkan dari sekarang, dari program TOEFL Tegino mungkin ya? Iya, berarti baru lulus tahun depan ya? Sekarang kelas 3 ya? Iya. Ya, yang pasti yang utama adalah bahasa Jepang. Kalau memang masih ada waktu 1 tahun, itu utamakan belajar bahasa Jepang dulu. Karena kalau misalnya sudah belajar bahasa Jepang, itu kan berarti nanti bisa tes 2 ya. Yang pertama tes bahasanya, atau JFT A2, atau JLPT 4, kemudian tes skill-nya gitu. Jadi yang paling utama, kalau memang masih 1 tahun lagi gitu, itu dalam waktu 1 tahun belajarlah bahasa Jepang. Karena kalau 1 tahun mudah-mudahan sih seharusnya sudah lulus ya. Udah lulus JFT A2-nya dengan skill-nya gitu. Jadi nanti setelah lulus bisa langsung apply pekerjaan gitu. Jadi kalau untuk persiapan lainnya mungkin seperti yang tadi dijelaskan ya di webinar tadi gitu. Kalau persiapan-persiapan sebelum hari H wawancaranya. Ya, itu aja mungkin Faris. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Mbak Firas atas jawabannya. Semoga terjawab ya Mas Anto Riyadi. Oke, mungkin dari sesi Q&A kita akhiri saja soal durasi webinar kali ini. Dan untuk selanjutnya kita akan melakukan sesi dokumentasi ya. Bagi teman-teman yang mau on cam, yang mungkin on cam, boleh nih on cam. Oh ya, bagi teman-teman jangan keluar dulu ya, soalnya setelah dokumentasi nanti ada pengisian link feedback dan sertifikat yang nantinya akan dikirimkan melalui via WhatsApp. Oke. Boleh yuk teman-teman yang bisa on cam, on cam. Oke, aku tunggu mungkin 15.42 ya. Oke. Bagi teman-teman yang mau on cam. Ini saya nyapa satu orang boleh nggak? Ini Mas Octavian yang lagi di Jepang ya? Wah, boleh. Halo Mbak. Iya Mbak. Iya, halo, nah ini Sadar juga teman-teman. ternyata. Ada Mas Octavian ya, Mas Octavian ini tahun lalu lulus ya dari 2 tahun lalu dia lulus dari program SSW. Saat ini udah ada di Jepang ya Mas? Iya sekarang udah di Jepang Mbak. Wah iya, jadi tamu istimewa nih teman-teman, bisa langsung tahu. Jadi Mas Octavian ini juga programnya Kaigo ya Mas? Iya. Iya. Mas lagi mau foto bersama langsung pas lihat wajahnya loh kayak kenal ini yang tahun lalu wawancara. Ya, ini jadi teman-teman bisa langsung tahu nih, sudah pernah ada yang memang wawancara dan sekarang lagi di Jepang ya. Berarti udah mau 1 tahun ya ini di Jepang, Mas Octavian? Iya, mau mulai enco ke tahun kedua. Oh iya, di tahun kedua. Lancar nih, Mas. Ya. Jadi ini mungkin kalau teman-teman tanya Mas Octavian waktu berangkat ada biaya atau enggak? Sama sekali nggak ada sih. Ya, nggak ada biaya ya. Jadi kalau tadi teman-teman mungkin ada yang concern sama, aduh biayanya gimana gitu ya. Ini ada yang udah datang nih kebetulan tamu utama kami kebetulan. Jadi testimoni ya. Apa namanya?
yang pernah Iya, ikut Bu. wawancara juga gitu ya tahun lalu. Mas Octavian juga sudah lulus di JLPT JF32 ya Iya, udah. sebelumnya. Alhamdulillah. Belajarnya berapa lama Mas Octavian? Belajarnya sekitar 6 bulanan sih. 6 bulanan ya. Nah ini ya mungkin Bentar kok, teman-teman 5 bulan, jadi 6 bulan. inspirasi. Mas Octavian tuh bisa belajar 6 bulan, lulus JFTA 2, dan sekarang di Jepang ya, sudah mau 1 tahun, mau perpanjang visa lagi nih selanjutnya. Ya semoga lancar Mas Octavian Semoga lancar, di Mas. Jepang. Ya. Amin. Makasih Mbak Firas. Ya. Oke, wah makin seru aja nih ya. Oke, mungkin dari panitia boleh tolong di screenshot ya. Aku mulai dari slide pertama ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, di slide kedua ya. Aku lanjut. 1, 2, 3. Oke, bisa ganti gaya. Di slide ketiga, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Oke, selanjutnya ada pengisian link feedback dan sertifikat. Untuk mendapatkan sertifikat, boleh dari panitia dikirimkan. Ataupun bisa scan barcode nih bagi teman-teman yang langsung di kamera HP-nya. Oke. Aku tunggu sampai 15.45 kali ya. Oh iya, bagi teman-teman sambil ngisi link absensi ataupun sertifikat, kalau mesti ada pertanyaan-pertanyaan mengenai belajar bahasa Jepang ataupun kayak terkait nih belajar bahasa Jepang itu efektifnya gimana, bisa langsung kepo-kepoin di platform Alkaron itu sendiri ya. Dan untuk bagi teman-teman nih yang bagi lulus dari SMA, SMK maupun lulus kuliah, bisa nih langsung kepo-kepoin di platform Hello Asia. Oke, dari 15.45. Mungkin itu saja ya dari acara kami. Sebelumnya terima kasih ya dari Bu Heni, Mbak Firas, Mbak Arta atas pematerinya. Semoga nggak bosan-bosan ya Mbak atas di next webinar nanti. Oke, ya. Sebelumnya aku minta maaf jika ada kekurangan dari perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan, dan semoga materi-materi yang tadi dijelaskan oleh Mbak Firas, Bu Heni maupun Mbak Arta itu bisa bermanfaat bagi teman-teman untuk bekerja di Jepang. Oke, itu saja dari saya, perwakilan dari panitia. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Sampai ketemu di webinar selanjutnya teman-teman semua. Ya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Boleh live ya. Terima kasih. Oh ya, jangan lupa isi ya teman-teman link feedback dan sertifikatnya. Nanti akan dikirimkan via WhatsApp atau di email. Terima kasih.